Kamu siap untuk cerita paling epik? Kaisar terkuat yang taklukkan satu benua selama 50 tahun, kalah total lawan anaknya sendiri, adalah manhwa action fantasi yang mengagumkan. Simak petualangan kaisar legendaris ini, dari taklukan benua hingga kalah oleh anaknya. Nonton sampai habis untuk tahu selengkapnya. Di dunia yang dipenuhi dengan kekuasaan dan kekacauan, ada seorang penguasa besar yang dikenal sebagai Kaisar Kekaisaran Anos. Ia memiliki kekuatan luar biasa, mampu mengendalikan jutaan arwah hanya dengan pikirannya dan membelah gunung serta lautan hanya dengan satu ayunan pedang. Kaisar ini telah menaklukkan seluruh benua Anus dalam waktu 50 tahun, membuatnya menjadi salah satu penguasa paling kuat di dunia. Chartier von de Krebsley, Perdana Menteri Kekaisaran Anus, sangat setia kepada Kaisar dan ingin mencatat semua pencapaiannya. Ia merasa bahagia ketika Kaisar akhirnya menaklukkan seluruh benua dan memperluas kekuasaannya ke seluruh dimensi. Namun, Kaisar tidak tertarik dengan kekuasaan dan kekayaan, melainkan hanya ingin kembali ke kampung halamannya, bumi. Kaisar telah menjelajahi seluruh dimensi, tetapi tidak menemukan jalan pulang ke tanah kelahirannya. Ia memutuskan untuk beristirahat dalam tidur yang panjang dan memerintahkan para jenderal dan pengikutnya untuk mencari cara agar ia dapat beristirahat dalam tidur abadi. Para pengikutnya menciptakan lingkaran sihir penghancur yang dapat melahap segalanya, tetapi Kaisar akhirnya dapat beristirahat dalam tidur abadi dan berpindah ke dunia lain. Setelah Kaisar pergi, Krebsley merasa sedih dan kehilangan. Ia kemudian menemukan dirinya dalam situasi yang tidak terduga, yaitu merawat seorang bayi yang tidak dapat tidur. Ia mencoba untuk menenangkan bayi tersebut, tetapi bayi itu terus menangis. Krebsley kemudian menyadari bahwa Kaisar, yang sekarang telah kembali ke dunia bumi, telah memiliki seorang putri yang tidak pernah ia sangka akan ada. Li Kangjun baru saja kembali ke rumah setelah menghilang selama beberapa tahun. Ia disambut hangat oleh kakaknya, Li Subin, dan putrinya yang masih balita, Li Sol. Subin tampaknya sangat bahagia melihat adiknya kembali, meskipun Kangjun sendiri masih terlihat bingung dan belum sepenuhnya pulih dari pengalaman traumatisnya di dalam gate. Kangjun mencoba menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya, tetapi Subin dapat merasakan bahwa adiknya masih belum baik-baik saja. Ia berusaha untuk membuat Kangjun merasa lebih nyaman dan meminta dia untuk tidak berpura-pura kuat. Subin juga memperkenalkan Kangjun dengan seorang pria bernama Krebsley, yang tampaknya telah menjadi teman dekat keluarga mereka. Krebsley sendiri ternyata adalah seorang yang memiliki pengalaman unik, karena ia pernah menjadi Perdana Menteri Kekaisaran di benua Anus, sebuah tempat yang sangat jauh dari dunia mereka. Ia menceritakan tentang pengalaman hidupnya di sana, tetapi Kangjun lebih tertarik untuk membicarakan tentang putrinya, Sol. Kangjun sangat mencintai Sol dan ingin menjadi ayah yang baik untuknya. Namun, ia masih belum sepenuhnya pulih dari luka traumatisnya, sehingga ia sering melakukan kesalahan dalam merawat Sol. Subin selalu ada di sana untuk membantunya dan memberikan saran tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Suatu hari, Kangjun mencoba mengajarkan Sol tentang simpul tali, tetapi ia malah mengajarkan hal-hal yang menakutkan. Subin langsung menghentikan Kangjun dan meminta dia untuk tidak menakut-nakuti Sol dengan cerita menyeramkan. Kangjun menyadari bahwa menjadi ayah memang tidak mudah, tetapi ia berjanji untuk menjadi lebih baik. Kangjun dan Subin kemudian membicarakan tentang kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menerima beberapa surat pemberitahuan tentang tunggakan biaya telepon, pemutusan pasokan air, dan penghentian pasokan listrik. Kangjun tampaknya sangat terkejut dengan kondisi keuangan keluarganya yang buruk. Krebsley, yang masih tinggal bersama mereka, mencoba membantu dengan menawarkan saran tentang bagaimana mengatasi masalah keuangan. Namun, Kangjun memiliki ide lain, yaitu menaikkan tarik pajak sementara dan memberlakukan pajak progresif kepada para bangsawan dan penguasa wilayah. Krebsley langsung menertawakan ide tersebut, karena ia tahu bahwa status mereka di dunia ini hanya setara dengan Buddha atau rakyat jelata. Kangjun kemudian menceritakan tentang pengalaman hidupnya di B. Seorang ayah yang juga merupakan seorang kaisar yang kuat dan berpengalaman, sedang berinteraksi dengan anaknya yang masih kecil, Sol. Ayahnya mencoba memaksa Sol untuk makan, tetapi Sol tidak mau. Ayahnya kemudian memutuskan untuk membuat makan menjadi lebih menyenangkan dengan mengadakan pertandingan makan, di mana yang bisa makan paling cepat dan menelan semua makanan akan menjadi pemenang. Namun, Sol masih tidak mau makan, dan ayahnya menjadi sedikit kesal. Ayahnya kemudian mengingat kembali saat-saat ketika dia masih berjuang di benua Anus, tempat yang dipenuhi monster dan demon. Dia menjadi penguasa di sana karena selalu berjuang dengan sepenuh tenaga. Namun, dia menyadari bahwa Sol masih sangat kecil dan belum bisa mengalahkan ayahnya dalam pertandingan makan. Saat itu, ayahnya juga berpikir tentang kehidupan Sol yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk Sol,
tetapi dia juga menyadari bahwa uang bisa menjadi masalah. Ayahnya kemudian memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Sol. Di sisi lain, ayahnya juga harus menghadapi kenyataan bahwa dia tidak bisa menggunakan identitas aslinya di dunia ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberikan nama baru kepada Sol, yaitu Chai Dolsoe, yang memiliki arti, batu dan besi, dan merupakan simbol kesetiaan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Setelah itu, ayahnya dan Sol pergi ke sebuah tempat, di mana ayahnya bertemu dengan seorang pelayan yang setia. Pelayan tersebut sangat setia kepada ayahnya dan tidak ingin ayahnya bekerja sebagai porter. Namun, ayahnya memutuskan untuk menjadi porter untuk memenuhi kebutuhan Sol. Pelayan tersebut sangat keberatan, tetapi ayahnya berhasil meyakinkannya bahwa itu hanya sementara dan akan membantu memenuhi kebutuhan mereka. Ayahnya kemudian pergi ke gate, tempat di mana para monster dan demon berkeliaran. Dia sangat antusias untuk menghadapi tantangan ini dan membayangkan darah bercecer dan teriakan monster. Ayahnya juga menyadari bahwa menjadi porter di gate memiliki biaya yang cukup tinggi, yaitu sekitar 1. Di dunia yang penuh dengan hunter dan porter, kekuatan adalah segalanya. Orang-orang berlalu lalang di sekitar gate, tempat para hunter dan porter berkumpul untuk menyelesaikan misi. Di antara mereka, ada seorang kakek tua bernama Chai Dolsoe dan seorang anak muda kurus kering yang ingin menjadi porter. Mereka berdua terlihat tidak biasa di antara para hunter yang kuat dan percaya diri. Hunter Kim Bonggu dan Hunter Lee Byung Cheol, keduanya memiliki rang yang cukup tinggi, memandang rendah Chai Dolsoe dan anak muda tersebut. Mereka meragukan kemampuan kakek tua dan anak muda untuk menjadi porter. Namun, Chai Dolsoe dengan percaya diri mengatakan bahwa meskipun sudah tua, ia masih sanggup melakukan pekerjaan sebagai porter. Sementara itu, seorang hunter gagal bernama Lee Kang Juni juga bergabung dengan kelompok tersebut. Ia terlihat lemah dan tidak berpengalaman, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah seorang necromancer yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan mayat hidup. Kelompok tersebut kemudian memasuki gate, yang merupakan sebuah portal menuju dunia lain. Mereka harus berhati-hati karena gate tersebut memiliki tingkat kesulitan yang tidak tinggi, tetapi telah menyebabkan banyak kematian. Setelah memasuki gate, mereka disambut oleh sebuah sistem yang mengukur kekuatan mereka dan memberikan gelar-gelar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Lee Kang Juni, yang memiliki kekuatan luar biasa, mendapatkan gelar-gelar seperti Ultimate Necromancer, Dimension Invader, dan Demon Slayer. Ia juga memiliki kekuatan yang sangat tinggi, dengan kekuatan fisik sebesar 777 dan kekuatan suci sebesar 777. Namun, ia sendiri tidak terlalu memperhatikan gelar-gelar tersebut dan lebih fokus pada misi yang harus mereka selesaikan. Dengan kekuatan yang luar biasa dan gelar-gelar yang mengesankan, Lee Kang Juni dan kelompoknya siap untuk menghadapi tantangan di dalam gate. Mereka harus berhati-hati dan bekerja sama untuk menyelesaikan misi dan keluar dari gate dengan selamat. Tapi, apakah mereka, sang penguasa, yang baru saja menjadi ayah untuk pertama kalinya, merasakan suasana hati yang tidak enak ketika berada di tempat itu? Ia meminta agar urusan mereka segera diselesaikan sehingga mereka bisa langsung pulang. Namun, reaksi dari orang-orang di sekitarnya berbeda-beda. Beberapa orang tampaknya merasa nyaman dan santai, seperti jika tubuh dan jiwa mereka yang lelah sedang disembuhkan perlahan. Tempat itu mirip dengan Tanah Mati, sebuah wilayah terlarang di benua Anus, yang terkenal dengan kemunculan monster tipe Lindet. Ketika mereka mulai bergerak, salah satu dari mereka mengingatkan yang lain untuk berhenti dan bersiap bekerja. Mereka kemudian menemukan Magic Stone, yang mereka ambil sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Namun, perjalanan mereka tidak lancar. Mereka terus-menerus diserang oleh monster, membuat mereka harus berhati-hati dan siap untuk melawan. Salah satu dari mereka, yang memiliki julukan Botak, ditegur karena kurang hati-hati, yang kemudian memicu pertengkaran. Di tengah-tengah kekacauan, mereka menyadari bahwa ada pemanah di antara musuh-musuh mereka, yang membuat situasi menjadi semakin berbahaya. Saat mereka terus berjuang, salah satu dari mereka hampir mati karena serangan musuh. Ia merasa bahwa hidup di dunia ini sangat berat dan menyesakan. Namun, mereka tidak menyerah dan terus melanjutkan perjalanan mereka, meskipun dengan hati yang berat. Kemudian, mereka menemukan sebuah tempat yang disebut Monastery of the Demon Worshippers, sebuah hidden dungeon yang terbuka. Mereka merasa bahwa ini mungkin adalah akhir dari perjalanan mereka, dan mereka semua merasa luar biasa karena telah sampai sejauh ini. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka harus terus berhati-hati dan siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam perjalanan mereka, salah satu dari mereka memikirkan tentang rencana mereka dan bagaimana mereka harus melanjutkan. Ia mempertimbangkan untuk mengeluarkan sebuah batu,
tetapi juga mempertimbangkan untuk tidak melakukannya. Sementara itu, yang lain mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa mempercayai satu sama lain, atau apakah ada yang berpura-pura menjadi orang lain. Ketika mereka terus berdiskusi, salah satu dari mereka meminta agar yang lain berhenti dan berbicara secara jujur. Ia meminta agar mereka tidak berbohong atau berpura-pura, dan agar mereka semua bisa bekerja sama dengan baik. Namun, jawaban yang ia dapatkan tidak seperti yang ia harapkan, dan situasi menjadi semakin kompleks. Di hadapan mereka, sebuah hidden dungeon muncul, tempat yang dipenuhi dengan harta karun tak terbayangkan. Kelompok itu bersemangat karena bisa menemukan barang-barang langka dan berharga, termasuk elisir, yang konon bisa menyembuhkan penyakit ibu salah seorang anggota kelompok. Namun, untuk mencapai harta itu, mereka harus melalui ujian yang menantang dan berbahaya. Kelompok itu memutuskan untuk menyelesaikan dungeon tersebut, meskipun mereka tahu bahwa hanya 2 orang di antara mereka yang cukup kuat. Mereka berharap bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar dengan menyelesaikan dungeon secara langsung, daripada melaporkannya ke pihak biro dan hanya mendapatkan hadiah kecil. Setelah memasuki dungeon, mereka menemukan bahwa pintu masuk tiba-tiba tertutup, dan mereka harus mencari cara untuk membukanya kembali. Kelompok itu kemudian menemukan sebuah patung dan tulisan pada batu yang tertulis dalam bahasa dari dunia lain. Seorang anggota kelompok yang lebih tua bisa membaca tulisan itu. Ia menyebutkan tentang ujian kemampuan untuk bertahan hidup melawan penjaga dungeon. Kelompok itu menyadari bahwa mereka harus melewati ujian yang sulit dan berbahaya, termasuk mempersembahkan 10 jiwa yang masih hidup sebagai pengorbanan di atas altar. Mereka menemukan bahwa altar itu memiliki mekanisme untuk memanggil demon, dan bahwa api yang menyala di sekitar altar disebut Flame of Tribulation, yang memerlukan 1 nyawa manusia untuk bisa hidup. 8 dari 10 lilin summoning sudah menyala, yang berarti bahwa 8 orang telah dikorbankan. Kelompok itu kemudian harus memutuskan siapa yang akan menjadi korban persembahan berikutnya, karena mereka harus memanggil demon dan memohon ampunannya untuk bisa keluar dari dungeon hidup-hidup. Mereka terkejut dan takut, tetapi juga merasa bahwa mereka harus membuat keputusan yang sulit itu. Salah seorang anggota kelompok mencoba untuk membuat lelucon, tetapi situasi yang tegang membuatnya sulit untuk ditertawakan. Kelompok itu harus segera memutuskan siapa yang akan menjadi korban persembahan, karena waktu mereka semakin habis. Saat ini, situasi menjadi sangat genting. Seorang anggota kelompok tiba-tiba mengusulkan untuk menentukan siapa yang akan menjadi korban persembahan. Dia bertanya kepada yang lain, siapa orang yang paling tidak berguna di antara mereka. Pertanyaan ini terdengar gila, tapi salah satu dari mereka harus mati di tempat itu. Orang itu kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang sudah hidup cukup lama adalah seseorang yang telah hidup selama 300 tahun lebih di dunia ini. Tuanku, yang telah hidup selama 300 tahun, mendengar percakapan ini dan merasa bahwa mereka sedang menargetkannya sebagai orang yang sudah hidup cukup lama. Seorang anggota kelompok lainnya mencoba untuk menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu buru-buru mengambil keputusan dan pasti ada cara supaya mereka semua bisa keluar dengan selamat. Namun, ada yang menyangkal ucapan ini dan malah menuduh bahwa orang itu hanya ingin menjadi sane di situasi seperti ini. Situasi semakin memanas ketika salah seorang anggota kelompok mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang necromancer dan anggota dari kelompok anti-Biro Hunter. Dia mengaku bahwa dia telah berencana untuk membunuh mereka semua sejak awal. Orang itu juga mengklaim bahwa dia adalah entitas agung dan jauh lebih kuat daripada mereka. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia berasal dari kawasan Silim dan memiliki rencana untuk membunuh semua hunter yang berada di bawah naungan Biro Hunter. Ketika ditanya bagaimana dia bisa datang ke tempat itu, orang itu menjawab bahwa dia naik transportasi umum dari terminal Silim. Namun, hal ini tidak dipercaya oleh yang lain. Orang itu kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan besar karena telah menjalin sumpah setia dengan Great Demon Marvas, salah satu dari 72 penguasa tertinggi di alam neraka. Dia berencana untuk menggunakan kekuatan ini untuk bekerja sama dengan kelompok anti-Biro Hunter dan menata ulang dunia ini dengan kekuatan mereka. Situasi semakin tegang ketika orang itu mengancam akan membunuh mereka semua. Namun, ada yang mencoba untuk menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa membunuh mereka sekarang akan membawa masalah. Orang itu kemudian mengungkapkan bahwa dia masih harus menerima bayaran yang telah dijanjikan sebelumnya. Ketika ditanya tentang asalnya, orang itu menjawab bahwa dia berasal dari kawasan Silim dan naik bis kota dari terminal Silim. Situasi semakin tidak terkendali ketika orang itu mengungkapkan bahwa dia akan menggunakan kekuatan Great Demon Marvas untuk membunuh mereka semua. Dia kemudian memanggil kekuatan tersebut dan mengancam akan membunuh mereka semua demi tujuan yang mulia dan suci. Namun, ada yang mencoba untuk melawan dan mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Saat itu, seorang anggota kelompok menyadari bahwa mereka harus melawan para undead dan juga hunter rang A.
Mereka semua berusaha untuk bertahan hidup dan mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, orang itu tetap tidak mau mendengarkan dan mengancam akan membunuh mereka semua. Ketika situasi semakin genting, seorang anggota kelompok mencoba untuk meminta upah yang telah dijanjikan sebelumnya. Namun, hal ini tidak berhasil dan mereka semua harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka kemudian melihat kekuatan orang itu yang sangat kuat dan menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan biasa. Saat itu, King of the Dead, yang menguasai alam kematian, muncul dan memerintahkan mereka semua untuk tunduk dan menunjukkan rasa hormat kepada sang kaisar. Situasi semakin tegang dan mereka semua harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah-tengah kekuatan yang sangat kuat. Sang penguasa yang menjadi ayah untuk pertama kalinya menatap seorang pria yang berlutut di hadapannya, memohon ampun. Pria itu mengaku sudah muak dengan segala kekacauan yang terjadi dan hanya ingin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, tanpa harus tampil mencolok dan mendapatkan perhatian dari yang lain. Namun, sang penguasa sepertinya tidak terlalu tertarik dengan permohonan pria itu dan malah memerintahkan salah satu bawahannya untuk membunuhnya. Sang penguasa telah menggunakan kekuatan ilusi magic kelas atas yang membuat siapapun yang memandang matanya akan melihat sebuah ilusi yang sangat mengerikan. Perbedaan kekuatan antara sang penguasa dan lawannya sangat besar, sehingga ilusi yang muncul pun semakin mengerikan. Pria itu berhasil bertahan dari ilusi tersebut dan masih bisa berdiri tegak, sehingga sang penguasa memerintahkan bawahannya untuk membunuhnya. Namun, sang penguasa memutuskan untuk tidak membunuh pria itu dan malah memasang sealing spell pada dirinya. Lalu, dia memutuskan untuk memanggil demon untuk membantu mencari jalan keluar dari situasi tersebut. Saat itu, seorang demon muncul dan menginformasikan bahwa dia telah menunggu panggilan sang penguasa. Demon itu mengingat bahwa dia pernah bertemu dengan sang penguasa sebelumnya dan merasa senang bisa melihatnya lagi setelah sekian lama. Sang penguasa juga mengingat bahwa demon itu pernah kabur dari pertarungan mereka sebelumnya. Demon itu menjelaskan bahwa dia telah mengumpulkan kekuatan selama ini untuk membalas dendam pada sang penguasa. Sang penguasa kemudian mengingat kembali pertarungan mereka sebelumnya, di mana dia terpaksa melarikan diri setelah saudara-saudaranya terbunuh. Dia telah mengumpulkan kekuatan selama ini untuk membalas dendam, tetapi sepertinya rencana tersebut telah gagal. Sang penguasa memutuskan untuk membiarkan demon itu pergi, tetapi dengan peringatan bahwa dia tidak boleh mengganggu lagi. Saat demon itu pergi, sang penguasa memikirkan kembali situasi tersebut dan menyadari bahwa dia perlu mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya. Dia kemudian memutuskan untuk membiarkan pria yang berlutut di hadapannya pergi, tetapi dengan peringatan bahwa dia tidak boleh mengganggu lagi. Pria itu sangat berterima kasih dan meminta ampun atas kesalahannya. Sang penguasa kemudian membiarkannya pergi dan memutuskan untuk kembali ke kehidupan normalnya. Saat itu, pria itu berjanji untuk tidak menarik perhatian lagi dan akan berdiam diri di puncak alam semesta, serta mengurung keberadaannya sendiri untuk selamanya. Sang penguasa kemudian kembali ke kehidupan normalnya, tetapi dengan peringatan bahwa dia perlu meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi ancaman-ancaman di masa depan. Dia kemudian memikirkan kembali pengalaman-pengalaman yang telah dia lalui dan menyadari bahwa keberadaan hewan peliharaan dapat membantu perkembangan emosional anak-anak. Anak-anak yang tumbuh berdampingan dengan hewan peliharaan biasanya memiliki indeks kecerdasan dan empati yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang tumbuh tanpa hewan peliharaan. Sang penguasa kemudian memerintahkan salah satu bawahannya untuk menggonggong di hadapannya. Tetapi, pertarungan sengit telah terjadi, dan kini sang penguasa sedang menghadapi anaknya sendiri. Anaknya ini ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa dan membuat penguasa merasa terhina. Penguasa memerintahkan anaknya untuk mengulangi serangannya, tetapi anaknya menolak dan malah membandingkan penguasa dengan anjing. Penguasa merasa tersinggung dan mengancam akan membalas dendam. Sementara itu, seorang hunter bernama Kim Bonggu telah mengalahkan seorang pembunuh berantai yang merupakan anggota kelompok anti-Biro Hunter. Kim Bonggu merasa lega karena telah selamat dari pertarungan tersebut dan berencana untuk kembali ke markas Biro Hunter. Namun, dia kemudian dihentikan oleh seseorang yang menanyakan apakah dia telah mengalami Second Awakening belakangan ini. Kim Bonggu menjelaskan bahwa dia hanya beruntung dan tidak memiliki kekuatan khusus. Namun, orang tersebut memberitahu Kim Bonggu bahwa dia telah mengalahkan seorang hunter ranga dari kelompok anti-Biro Hunter, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa. Kim Bonggu juga diberitahu bahwa dia mungkin akan mendapatkan hadiah dari Biro Hunter dan bahkan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan guild ternama. Sang penguasa yang baru saja menjadi ayah untuk pertama kalinya sedang menikmati makanan yang disajikan oleh seseorang. Ia merasa bahwa makanan itu sangat lezat dan memuaskan, sehingga ia ingin memberi penghargaan kepada sang pemilik rumah. Namun, ia malah diundang untuk minum soju bersama. Sang penguasa yang juga seorang vampire lord merasa bahwa soju itu sangat lezat dan memuaskan, seperti darah yang telah lama ia dambakan.
Saat mereka minum soju, sang penguasa dan temannya mulai berbincang tentang kehidupan mereka. Temannya menceritakan tentang kehidupan yang berat dan penuh dengan kesulitan, termasuk biaya sekolah dan hidup adik perempuannya, serta biaya rumah sakit ibunya. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadi hunter dan mencari ramuan mujarab untuk menyembuhkan penyakit ibunya. Sang penguasa yang terkesan dengan cerita temannya kemudian menawarkan untuk membantunya dengan syarat bahwa ia harus menjadi muridnya. Ia meminta temannya untuk melakukan berbagai tugas, seperti membersihkan, mencuci baju, memasak, dan menjaga anak. Temannya yang bernama Bong Tae menerima tawaran itu dan berjanji untuk melakukan apapun yang diminta. Sang penguasa kemudian meminta Bong Tae untuk memanggilnya dengan nama, bukan dengan gelar atau jabatan. Kehidupan keluarga Kang Jun tampaknya sangat hangat dan penuh kasih sayang. Di rumah, ada seorang anak kecil yang sangat imut dan menggemaskan, membuat siapa saja yang melihatnya tidak dapat menahan senyum. Anak kecil itu tampaknya sangat dekat dengan Kang Jun, dan mereka berdua memiliki momen-momen yang sangat manis bersama. Namun, di balik kehangatan keluarga itu, ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang sangat kuat dan berpengalaman dalam pertempuran. Ia telah mengarungi banyak medan perang dan telah menjadi seorang yang sangat tangguh. Ia memiliki seorang putra yang sangat mirip dengannya, dan putra itu tampaknya sudah tumbuh dewasa dan siap untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kang Jun sendiri tampaknya memiliki latar belakang yang sangat menarik. Ia pernah terjebak di dalam sebuah gate dan baru kembali ke pangkuan keluarganya kurang dari sebulan lalu. Ia memiliki kekuatan luar biasa yang misterius, yang membuatnya menjadi seorang yang sangat kuat dan menakutkan. Ia juga pernah menjadi seorang raja di benua lain, dan memiliki pengalaman yang sangat luas dalam memimpin dan berperang. Saat ini, Kang Jun sedang berada di rumah keluarganya, dan ia tampaknya sangat dekat dengan anggota keluarganya. Ia memiliki seorang kakak perempuan yang sangat peduli padanya, dan ia juga memiliki seorang adik laki-laki yang sangat menghormatinya. Namun, di balik kehangatan keluarga itu, ada sebuah kisah tentang seorang yang sangat kuat dan berpengalaman, yang memiliki kekuatan luar biasa dan pengalaman yang sangat luas. Kang Jun tampaknya sangat peduli pada keluarganya, dan ia ingin melindungi mereka dari segala bahaya. Ia memiliki seorang putra yang sangat mirip dengannya, dan ia ingin menjadikan putra itu sebagai seorang yang kuat dan tangguh, seperti dirinya. Ia juga memiliki seorang kakak perempuan yang sangat peduli padanya, dan ia ingin menjaga hubungan yang baik dengan kakaknya itu. Dalam kehidupan keluarga Kang Jun, ada sebuah kisah tentang cinta, kasih sayang, dan kekuatan. Ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang sangat kuat dan berpengalaman, yang ingin melindungi keluarganya dan menjadikan mereka sebagai seorang yang kuat dan tangguh. Ada juga sebuah kisah tentang seorang putra yang sangat mirip dengan ayahnya, dan yang ingin menjadikan dirinya sebagai seorang yang kuat dan berpengalaman, seperti ayahnya. Kaisar terkuat yang pernah ada, yang telah menaklukkan satu benua dalam waktu 50 tahun, kini berdiri di hadapan seorang anak kecil, putranya sendiri. Ia masih ingat ketika menjadi raja dan bahkan kaisar di tempat lain, dan bagaimana para raja di sana tidak berani memandang matanya secara langsung. Kini, kaisar itu berencana untuk memulai hidup baru dan membiarkan putranya tumbuh dewasa. Kakek Chai Dolsoe, yang juga dikenal sebagai Akiru, memutuskan untuk bekerja paruh waktu di sebuah minimarket di depan rumah mereka. Ia ingin belajar tentang budaya dan kebiasaan di bumi ini dan membantu keluarganya dengan cara itu. Putranya, Kang Jun, agak terkejut dengan keputusan kakeknya, tetapi ia memahami bahwa kakeknya ingin membantu dan belajar. Sementara itu, Nuna, pengasuh Sol, sedang membicarakan rencana untuk membawa Sol ke kafe anak-anak atau taman bermain. Namun, Kang Jun mengatakan bahwa ia harus beristirahat terlebih dahulu. Nuna kemudian memutuskan untuk pergi belanja dengan kakek Sol, Krebsley, yang bersedia melindungi Nuna dan Sol jika ada sesuatu yang terjadi. Kang Jun kemudian membicarakan tentang Gate, sebuah fenomena yang dapat muncul kapan saja dan menarik semua makhluk hidup di dalam radius 1-2 km. Ia khawatir tentang keselamatan putranya dan ingin melindunginya. Sementara itu, Akiru sedang memperkenalkan dirinya sebagai karyawan baru di minimarket dan berencana untuk bekerja paruh waktu. Kang Jun juga membicarakan tentang uang yang ditemukannya di rekening banknya, yang ternyata adalah uang tabungan yang dikumpulkannya sebelum ia menghilang. Ia menggunakan uang itu untuk membantu Nuna dan Sol, dan Nuna sangat berterima kasih atas bantuannya. Akhirnya, Kang Jun memutuskan untuk tidak menyertainya ke kafe anak-anak atau taman bermain, tetapi ia berjanji untuk memasak makanan enak untuk Nuna nanti malam. Di tengah keheningan, seorang pria duduk dengan wajah murung, menunggu sesuatu yang belum terjadi. Ia ingat saat pertama kali masuk wajib militer 3 tahun lalu, berpikir bahwa sesuatu yang ia tunggu-tunggu pasti sudah terbit. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Ia menyadari bahwa waktu berjalan dengan cepat,
dan 3 tahun telah berlalu tanpa ada tanda-tanda dari apa yang ia tunggu. Pria itu kemudian berbicara dengan seseorang, mungkin seorang penjual buku atau komik, tentang sesuatu yang masih belum terbit. Orang itu mencoba menenangkan pria tersebut dengan mengatakan bahwa ia akan merekomendasikan sesuatu yang populer saat ini. Ia kemudian membahas tentang cerita yang menarik, tentang seseorang yang lemah namun bisa mengalahkan seorang necromancer lingkaran ke-9 dengan mudah. Kemudian, cerita bergeser ke seorang pria yang sangat kuat, yang telah mencapai tingkat hampir abadi. Ia telah mencoba berbagai cara untuk bisa beristirahat, mulai dari terjun bebas dari puncak pohon dunia hingga meminum racun mematikan, namun semuanya gagal. Ia bahkan telah mencoba membakar dirinya dalam api neraka, tetapi semuanya tidak berhasil. Pria tersebut kemudian memikirkan tentang seseorang yang ia kenal, yang mungkin sedang menghadapi bahaya. Ia mempertimbangkan untuk pergi ke tempat tersebut, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Ia kemudian memikirkan tentang seorang Ratu Succubus, Iriel, yang mungkin bisa membantu mengurangi intensitas mimpi buruknya. Tiba-tiba, pria itu mendengar berita tentang sebuah gate baru yang terdeteksi, dan ia menyadari bahwa gate tersebut berada di dekat tempat tinggal temannya. Ia menjadi khawatir tentang keselamatan temannya dan memutuskan untuk pergi ke sana. Di sana, ia menemukan seorang hunter Esrang, Chu Jihon, yang sedang bertarung melawan monster. Pertarungan tersebut sangat sengit, dan pria itu menyadari bahwa kekuatan Hunter Esrang sangatlah kuat. Namun, ia juga menyadari bahwa masih ada puluhan monster lainnya yang harus dihadapi. Tiba-tiba, bos gate tersebut muncul, dan pria itu menyadari bahwa bos tersebut sangatlah kuat. Kemudian, muncul seorang utusan dewa, Rimturs, yang merupakan dewa yang disembah oleh seluruh ras Jotun. Ia menanyakan tentang keberadaan seseorang, dan pria itu menjadi bingung tentang apa yang sedang terjadi. Rimturs kemudian meminta seseorang untuk menunjukkan diri, dan pria itu masih belum memahami apa yang sedang. Ketika Ikiru bertemu dengan Hyong, dia terkejut dan bertanya bagaimana Hyong bisa ada di sana. Hyong menjawab dengan santai, mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia sampai di sana, tapi dia senang bisa bertemu dengan Kyung. Ikiru kemudian meminta Hyong untuk menjelaskan apa yang terjadi, karena monster yang dikalahkan Hyong sangat kuat dan bisa mengalahkan hunter peringkat 10 dunia hanya dalam beberapa jurus. Hyong kemudian menjelaskan bahwa dia berhasil mengalahkan monster-monster tersebut dengan mudah, tapi Ikiru khawatir karena monster yang lebih kuat akan muncul. Hyong tidak terlalu khawatir dan malah menikmati situasi tersebut, mengatakan bahwa ini waktunya untuk bersenang-senang. Ikiru kemudian memperingatkan Hyong untuk berhati-hati, karena monster yang lebih kuat akan muncul dan bisa membahayakan nyawa Hyong. Saat itu, seorang utusan dari dewa, raksasa bermulut terjahit, muncul dan menantang Hyong. Utusan tersebut mengatakan bahwa Hyong tidak bisa menentang kekuatan dewa dan harus menyerah. Hyong tidak terlalu khawatir dan malah menantang utusan tersebut, mengatakan bahwa dia tidak takut dengan kekuatan dewa. Utusan tersebut kemudian mengancam Hyong, mengatakan bahwa dewa akan memusuhinya dan Hyong akan mati. Hyong tidak terlalu khawatir dan malah mengatakan bahwa dia sudah menyaksikan banyak makhluk yang mengaku sebagai penguasa mati tanpa bisa menahan lebih dari beberapa jurus darinya. Utusan tersebut kemudian meminta Hyong untuk menyerah. Tapi Hyong menolak dan malah mengatakan bahwa dia akan menghadapi dewa tersebut. Utusan tersebut kemudian mengancam Hyong, mengatakan bahwa dewa akan memusuhinya dan Hyong akan mati. Saat itu, Ikiru memperingatkan Hyong untuk berhati-hati, karena kekuatan dewa sangat kuat dan bisa membahayakan nyawa Hyong. Hyong kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki kekuatan yang sama dengan dewa dan tidak takut dengan kekuatan mereka. Ikiru kemudian meminta Hyong untuk menjelaskan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu, tapi Hyong tidak menjawab dan malah mengatakan bahwa dia akan menghadapi dewa tersebut. Hyong kemudian menggunakan mantra kebangkitan untuk membangkitkan sesuatu, tapi Ikiru tidak tahu apa yang dibangkitkan Hyong. Hyong kemudian menjelaskan bahwa dia menggunakan prinsip mainan Slime untuk membuat sesuatu, tapi Ikiru tidak mengerti apa yang dimaksud Hyong. Hyong kemudian menjelaskan bahwa dia membuat golem tambalan yang terinspirasi dari mainan Slime, dan Ikiru kemudian memuji karya Hyong tersebut. Saat itu, utusan dewa, raksasa bermulut terjahit, muncul kembali dan mengancam Hyong, mengatakan bahwa dewa akan memusuhinya dan Hyong akan mati. Hyong kemudian menantang utusan tersebut, mengatakan bahwa dia tidak takut dengan kekuatan dewa. Utusan tersebut kemudian mengancam Hyong, mengatakan bahwa dewa akan memusuhinya dan Hyong akan mati. Hyong kemudian dipanggil oleh seseorang yang tidak diketahui, dan Hyong menjawab panggilan tersebut. Seseorang yang dipanggil Iriel muncul dan Hyong kemudian memerintahkan Iriel untuk melakukan sesuatu. Iriel kemudian muncul dan Hyong kemudian memuji sang penguasa yang tak terkalahkan, yang telah menjadi ayah untuk pertama kalinya, tengah menghadapi situasi yang tidak biasa.
Setelah puluhan tahun berkuasa, dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah kehilangan posisinya sebagai penguasa tertinggi. Meskipun demikian, dia masih memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan. Saat ini, dia sedang berhadapan dengan Menteri Urusan Dalam, Irial, yang telah mendampinginya selama ini. Irial memperkenalkan dirinya secara resmi kepada sang penguasa, yang masih terlihat lemah setelah lama tidak beraktivitas. Sang penguasa meminta Irial untuk mendekat, tetapi Irial meminta maaf karena telah terlalu dekat. Sang penguasa kemudian meminta Irial untuk memberitahu kabar tentang negara, dan Irial menjelaskan bahwa semuanya tetap di posisinya dan menjalankan tugas sebagaimana biasa. Nazgul, mantan Menteri Pertahanan, telah menggantikan sang penguasa untuk mengurus urusan negara. Sang penguasa kemudian meminta Irial untuk memberitahu kabar tentang Grenduk, yang telah memilih mati bersama sang penguasa dalam penguburan hidup-hidup. Irial menjelaskan bahwa Grenduk telah pergi ke Mart bersama Nuna, dan sang penguasa meminta Irial untuk tidak membicarakan hal itu lagi untuk saat ini. Sementara itu, di luar istana, seorang direktur bernama Seo Do-cheol sedang membicarakan penaklukan gate tingkat bencana dengan seorang hunter bernama Chu Ji-hoon. Mereka membicarakan tentang tim penyergapan tahap pertama, yang terdiri dari 20 hunter, termasuk Chu Ji-hoon dan seorang hunter Rokie Cerang bernama Kim Bong-gu. Seo Do-cheol memuji kepemimpinan Chu Ji-hoon dan mengatakan bahwa penaklukan G tersebut telah berjalan dengan sukses. Namun, saat mereka sedang membicarakan hal itu, terdengar berita bahwa penaklukan G telah berakhir dengan sukses, tetapi dengan korban yang signifikan. Seo Do-cheol kemudian meminta hunter untuk kembali dan melaporkan tentang kejadian yang terjadi. Sementara itu, di rumah, Kim Bong-gu sedang bermain dengan seorang gadis kecil yang bernama Nuna. Mereka sedang bermain permainan, hitung-hitungan, yang sangat menyiksa. Kim Bong-gu meminta Nuna untuk makan dulu, tetapi Nuna menolak dan ingin terus bermain. Kim Bong-gu kemudian meminta Nuna untuk memberitahu ayahnya bahwa dia ingin bermain lagi setelah makan, dan Nuna setuju. Setelah makan, Kim Bong-gu dan Nuna kembali bermain permainan, hitung-hitungan. Mereka telah bermain selama 3 jam penuh, dan Kim Bong-gu merasa lelah. Tiba-tiba, seorang wanita cantik bernama Irial muncul dan memperkenalkan dirinya kepada Kim Bong-gu. Irial menjelaskan bahwa dia adalah mantan Menteri Urusan Dalam Istana Kekaisaran, dan Kim Bong-gu terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Irial adalah seorang pemain yang hebat. Irial kemudian memuji Nuna karena telah mewarisi tekad sang penguasa, dan Kim Bong-gu setuju. Mereka kemudian membicarakan tentang permainan, hitung-hitungan, dan Irial menjelaskan bahwa permainan itu sangat menuntut kesabaran dan ketekunan. Kim Bong-gu kemudian meminta Irial untuk bergabung dengan mereka, dan Irial setuju. Mereka kemudian di tengah kehidupan istana yang mewah dan berkuasa, seorang pria bernama Irial memperkenalkan diri sebagai mantan Menteri Urusan Dalam Istana Kekaisaran. Ia bertugas mendampingi tuanku, seorang kaisar yang sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Irial memperkenalkan diri dengan hormat dan meminta izin untuk mengabdi kepada tuanku sekali lagi. Saat itu, Kang Jun, putra mahkota, sedang berada di rumahnya, dan Irial bertemu dengannya. Kang Jun bertanya tentang hubungan Irial dengan ayahnya, dan Irial menjelaskan bahwa ia kebetulan bertemu dengan tuanku hari itu. Irial juga memberitahu Kang Jun tentang kejadian yang terjadi hari itu, yaitu munculnya gate level bencana yang menyebabkan kekacauan dan korban jiwa. Kang Jun kemudian membahas tentang kejadian tersebut dengan Irial dan membahas tentang bagaimana ayahnya, tuanku, sangat peduli dengan keselamatan rakyatnya. Irial menjelaskan bahwa tuanku memiliki kekuatan luar biasa dan telah menyelamatkan benua dari serangan bangsa asing berulang kali. Irial juga memberitahu Kang Jun bahwa tuanku telah mencapai tingkat necromancer lingkaran ke-9, yang membuatnya sangat kuat dan dihormati. Kang Jun kemudian memerintahkan Irial untuk membawa seseorang ke hadapannya, yaitu orang yang membuat set permainan hitung cerdas yang menyebabkan penderitaan dan kekacauan di kalangan orang tua. Irial keluar untuk melaksanakan perintah tersebut, dan kemudian kembali dengan membawa seorang pria yang terlihat lelah. Saat itu, Irial memperkenalkan diri kepada seorang gadis muda yang cantik dan baik, yang kemudian diperkenalkan sebagai Nona. Nona menjelaskan bahwa ia belum memiliki tempat tinggal, dan tuanku kemudian memerintahkan Irial untuk membawa Nona ke Istana Kekaisaran untuk tinggal sementara waktu. Irial kemudian membahas tentang kehidupan di istana dan bagaimana tuanku sangat peduli dengan rakyatnya. Irial juga membahas tentang bagaimana tuanku telah mengakhiri perang yang seolah tak akan pernah berakhir dan telah melindungi benua dari serangan bangsa asing berulang kali. Irial menjelaskan bahwa tuanku memiliki kekuatan luar biasa dan telah menyelamatkan rakyatnya dari berbagai bahaya. Irial kemudian membahas tentang bagaimana rakyat sangat mencintai dan Chai Dolsoy duduk dengan tenang, menatap wajah pemilik minimarket yang sedang melakukan interview dengannya.
Pemilik toko itu terlihat cukup terkejut dengan jawaban Dolso yang santai dan tenang, sehingga ia sendiri merasa tidak nyaman. Namun, Dolso dengan cepat mengambil alih situasi dan menjelaskan bahwa ia tidak merasa tegang sama sekali. Ia hanya ingin bekerja paruh waktu di toko itu dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu pemilik toko. Pemilik toko itu kemudian menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dilakukan Dolsoe, termasuk membersihkan toko, menyapa pelanggan, dan merapikan stok. Dolsoe dengan antusias menerima tawaran itu dan berjanji akan bekerja keras hingga tubuhnya hancur lebur menjadi debu. Pemilik toko itu tertawa dan mengatakan bahwa Dolso tidak perlu bekerja sekeras itu. Tetapi Dolso hanya tersenyum dan mengatakan bahwa bekerja paruh waktu di minimarket adalah impian terbesarnya. Setelah interview selesai, pemilik toko itu mengumumkan bahwa Dolsoe telah diterima sebagai pekerja paruh waktu. Dolsoe sangat gembira dan berjanji akan mulai bekerja besok. Ia kemudian pamit dan meninggalkan toko, tetapi tidak sebelum meminta tahu apa yang harus ia panggil kepada pemilik toko itu. Pemilik toko itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Dolsoe bisa memanggilnya Master atau Tuan. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bernama Kim Bonggu sedang berbicara dengan seseorang yang ingin membicarakan tentang disaster class gate yang baru saja terjadi. Bonggu masih belum pulih dari kejadian itu dan masih mengalami gejala amnesia ringan. Ia menjelaskan bahwa monster di dalam gate itu sangat kuat, bahkan hunter kelas atas seperti Chu Ji-Hon pun kewalahan. Bonggu juga mengatakan bahwa ia harus menutupi sebagian fakta tentang kejadian itu agar Hyongnya tidak mengetahuinya. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa Bonggu telah melakukan hal yang luar biasa dengan mengalahkan Necromancer dari kelompok anti-Biro Hunter. Bonggu merendahkan diri dan mengatakan bahwa ia hanya beruntung, tetapi pria itu tidak setuju dan mengatakan bahwa Bonggu telah membantu banyak dalam proses penaklukan Disaster Class Gate. Sebagai penghargaan, pria itu mengumumkan bahwa Biro akan memberikan bayaran atas jasa-jasa Bonggu, termasuk akses VIP ke rumah sakit khusus untuk para hunter dan medali penghargaan. Bonggu sangat terkejut dan gembira dengan kabar itu, terutama karena ibunya yang sedang menderita penyakit misterius akan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Pria itu juga mengumumkan bahwa Bonggu telah dipilih untuk mendapatkan kenaikan rang sebagai hunter. Bonggu tidak. Kim Bonggu masih ingat ketika dia bertemu dengan seseorang di dekat stasiun Guro. Orang itu memiliki kekuatan sekitar 10 poin, yang cukup untuk dianggap cukup. Hyung Nim kemudian mengundang Bonggu ke rumahnya keesokan paginya dan memberitahu tentang upacara peringatan dan penghargaan yang akan diadakan sebelum ujian kenaikan rang. Upacara itu untuk mengenang hunter yang gugur saat menahan gate dan memberikan penghargaan pada hunter yang selamat dan berjasa dalam penaklukannya. Bonggu merasa bahwa semua ini berkat Hyung Nim, dan jika dia mendapatkan hadiah atau uang penghargaan, dia akan memberikannya semua kepada Hyung Nim. Bonggu juga ingin mengambil foto bersama adiknya saat upacara, tetapi adiknya sedang sibuk mempersiapkan ujian masuk universitas. Bonggu memutuskan untuk pergi sendirian, karena ibunya juga akan lebih senang jika adiknya masuk universitas bagus. Saat itu, Bonggu masih ingat tentang masa lalunya yang selalu sendirian, tetapi Hyung Nim menawarkan untuk menemani Bonggu ke upacara. Bonggu merasa bahwa Hyung Nim tidak perlu repot-repot, tetapi Hyung Nim tetap ingin menemani Bonggu. Di sisi lain, ada beberapa orang yang sedang membicarakan tentang Bonggu, termasuk Kim Do-hun, seorang pengendali serangga, dan Lee Hae-ji, seorang spesialis penyiksaan. Mereka berdua merupakan bagian dari anti-Biro Hunter dan sedang membicarakan tentang kekuatan Bonggu. Mereka merasa bahwa Bonggu tidaklah sekuat yang mereka bayangkan, tetapi kemudian menyadari bahwa Bonggu memiliki sensitivitas yang setara dengan Hunter Ranges dan kemampuan fisik yang luar biasa. Sementara itu, Bonggu sedang berlatih dengan Hyung Nim, yang memberinya sebuah pakaian khusus yang sangat berat. Bonggu merasa bahwa pakaian itu terlalu berat dan tidak nyaman, tetapi Hyung Nim tetap ingin Bonggu mengenakannya. Bonggu juga tidak ingin memakai pakaian itu karena dia merasa bahwa itu tidak efektif dan dapat menyebabkan cedera. Setelah berlatih, Bonggu dan Hyung Nim kembali ke rumah, di mana mereka menemui Sol, adik perempuan Bonggu. Sol ingin bermain dengan Bonggu, tetapi Bonggu merasa bahwa dia terlalu lelah. Hyung Nim kemudian memutuskan untuk memainkan sebuah permainan dengan Sol, yang disebut permainan menghitung abadi oleh Tuan Chai. Permainan itu ternyata sangat melelahkan, dan Bonggu merasa bahwa dia tidak dapat melakukannya. Namun, dia tetap ingin melakukannya karena ingin menjadi kuat dan membantu keluarganya. Setelah beberapa jam, Bonggu finally berhasil menyelesaikan permainan itu, tetapi merasa sangat lelah. Bonggu kemudian memutuskan untuk beristirahat dan memulihkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Upacara peringatan penaklukan gate level bencana sedang berlangsung, dan para hunter terkenal telah hadir untuk merayakan kesuksesan ini. Namun, di balik suasana damai dan penuh harapan,
terdapat ketegangan dan kekhawatiran yang tersembunyi. Seorang anak kecil dengan penuh semangat menyatakan keinginannya untuk menjadi hunter yang mengalahkan monster, tidak menyadari bahaya yang sebenarnya mengancam. Sementara itu, para orang tua dan hunter lainnya menyadari bahwa kedamaian yang mereka rasakan hanyalah ilusi. Mereka berpura-pura tenang, berharap tragedi yang sering muncul di berita tidak akan terjadi pada mereka, dan meyakinkan diri bahwa para hunter akan menjaga keselamatan mereka. Namun, di balik ketenangan ini, terdapat kekhawatiran yang mendalam tentang masa depan. Di tengah-tengah upacara, Hyungnim dipilih untuk mewakili semua hunter yang selamat dan membalas surat penghormatan bagi para hunter yang gugur dalam proses penaklukan gate. Ia terlihat pucat dan tidak nyaman, tetapi tetap melanjutkan tugasnya. Sementara itu, ada orang-orang yang merencanakan sesuatu yang jahat, dan mereka tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Seorang menteri urusan dalam istana, Iriel, mendengar tentang rencana kudeta dan memerintahkan untuk menghentikan orang-orang tersebut. Ia memerintahkan untuk membunuh siapapun yang ditemui, kecuali pemimpin mereka, yang harus diinterogasi. Sementara itu, di tempat lain, seseorang berhasil menguasai rooftop dan melaporkan bahwa tim penyusup ruang mesin telah menguasai tempat itu. Operasi yang telah direncanakan dengan matang ini ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Tim penculik target yang menyusup ke ruang tunggu konferensi sebagai staf acara telah diserang, dan bom-bom yang telah dipasang di 8 titik di dalam gedung berhasil dinetralisir. Seseorang yang merencanakan operasi ini merasa terganggu dan tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Saat itu, Kim Bong-gu, anak yang berbakti, naik ke panggung untuk membalas surat penghormatan. Namun, sebelum itu, terjadi ledakan bom yang telah dipasang di dalam gedung, dan tim penculik target yang terlatih menerobos masuk ke ruang konferensi, melakukan pembantaian tanpa pandang bulu, dan menculik target. Seseorang yang merencanakan operasi ini menggunakan para penembak jitu yang telah dilemahkan menjadi inang parasit sihir untuk menutup jalur pasukan bantuan. Operasi yang telah direncanakan dengan matang ini ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Tim penyusup ruang mesin hampir tidak ada yang selamat, dan bom-bom yang telah dipasang di dalam gedung berhasil dinetralisir. Seseorang yang merencanakan operasi ini merasa terganggu dan tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Ia memerintahkan untuk melaporkan situasi secara lebih detail dan tidak sabar untuk mengetahui apa yang Menteri Urusan dalam Istana, Iriel, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada lawan-lawannya yang bodoh, karena berkat mereka, dia bisa kembali digunakan oleh tuannya setelah sekian lama. Iriel juga menyebutkan bahwa dia akan mengingat nama lawan-lawannya sebagai tanda terima kasih. Lawan-lawannya itu terkejut mendengar nama Iriel, karena nama itu juga digunakan oleh seorang pemburu di negara lain. Lee Hae-ji, seorang spesialis penyiksaan, mengaku bahwa dia juga cukup mahir dalam menyiksa orang. Iriel merasa bahwa Lee Hae-ji terlalu tidak sopan dan membutuhkan pendidikan tata krama. Iriel kemudian mengajarkan tata krama istana kepada Lee Hae-ji, yang terlihat tidak sopan dan kasar. Lee Hae-ji dipaksa untuk menundukkan kepala dan bersujud di hadapan Iriel, yang kemudian mengatakan bahwa Lee Hae-ji sudah lumayan siap untuk menghadap kaisar. Sebelum menghadap kaisar, Iriel mengingatkan Lee Hae-ji untuk tidak menatap langsung ke wajah kaisar dan untuk selalu bersikap sopan. Lee Hae-ji merasa bahwa jika yang menemani kaisar adalah Grand Duke Repsley, maka dia tidak akan bisa tenang. Iriel mengatakan bahwa berkat kebodohan lawan-lawannya, dia bisa kembali berkuasa dan mengatur strategi untuk mengalahkan lawan-lawannya. Lee Hae-ji kemudian menantang Iriel untuk membunuhnya, tetapi Iriel tidak berminat karena Lee Hae-ji tidak layak untuk dibunuh. Iriel mengatakan bahwa jika Lee Hae-ji ingin mati, maka dia akan membunuhnya beberapa kali sehingga Lee Hae-ji akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Iriel juga mengungkapkan bahwa dia yang mengirim serangga-serangga menjijikan ke rumah Lee Hae-ji dan membunuh serangga pengintai milik Lee Hae-ji. Lee Hae-ji merasa bahwa situasinya sudah tidak terkendali dan meminta Iriel untuk membunuhnya saja. Iriel tidak mau membunuh Lee Hae-ji dengan cepat, karena dia ingin Lee Hae-ji merasakan kesakitan yang luar biasa. Iriel kemudian menghidupkan kembali Lee Hae-ji dan mengatakan bahwa dia akan terus menghidupkan Lee Hae-ji kembali sampai Lee Hae-ji mau bicara. Lee Hae-ji dipaksa untuk merasakan kematian beberapa kali, tetapi dia tidak mau menyerah. Iriel kemudian mengatakan bahwa Lee Hae-ji akan dipaksa untuk merasakan kematian sampai Lee Hae-ji mau bicara. Iriel juga mengungkapkan bahwa dia tidak suka mengotori tangannya dengan darah, tetapi dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, Iriel juga mengendalikan sekelompok mayat hidup yang sangat kuat, yang membuat Lee Hae-ji terkejut. Lee Hae-ji merasa bahwa Iriel pasti seorang necromancer kelas atas, karena hanya necromancer yang bisa mengendalikan mayat hidup sekuat itu. Iriel kemudian mengatakan bahwa dia akan terus menghidupkan Lee Hae-ji kembali sampai Lee Hae-ji mau bicara, dan dia tidak akan membiarkan Lee Hae-ji mati. Kekuatan seorang pahlawan baru sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Namun, di balik sorak-sorai dan pujian, terdapat sebuah kebenaran yang lebih gelap. Kelompok anti-Biro Hunter, yang telah menjadi musuh bebuyutan Bonggu, kini tengah mengincarnya. Mereka tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekerasan dan taktik kotor untuk mencapai tujuan mereka. Sementara itu, seorang ayah yang sangat mencintai putrinya berencana untuk melindunginya dari bahaya yang mengancam. Ia tidak ingin putrinya terluka atau terjerat dalam konflik yang tidak perlu. Namun, putrinya tidak menyadari bahaya yang mengancamnya dan terus melanjutkan kehidupannya dengan normal. Di tempat lain, Kang Sung Hyun, seorang hunter peringkat 5 dunia, dan Duyol, wakil Guildmaster Solitude, membicarakan tentang Bonggu. Mereka meragukan kemampuan Bonggu sebagai seorang pahlawan baru dan tidak berencana untuk merekrutnya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Bonggu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, mayat-mayat anggota kelompok anti-Biro Hunter ditemukan di berbagai tempat. Mereka semua dibunuh dengan cara yang sadis dan kejam. Yang paling mengejutkan adalah mayat seorang anggota eksekutif kelompok tersebut, yang ditemukan di akuarium bawah tanah. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan hal seperti itu. Nabei, seekor kucing liar yang hidup dengan mencuri ikan di pasar, kini menghadapi hari-hari yang sulit. Ia harus berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang kejam. Namun, berbeda dengan Bonggu, Nabei memiliki hati yang lebih lembut dan tidak terlalu agresif. Sang Immortal, seorang musuh bebuyutan para demon, telah memusnahkan klan Nabei dan membuatnya menjadi gelandangan lintas dimensi. Namun, Nabei tidak memiliki niat untuk membalas dendam karena ia telah menemukan kehidupan yang lebih baik dengan Sang Immortal. Ia bahkan telah menjadi lebih lembut dan tidak terlalu agresif seperti sebelumnya. Kang Sung Hyun dan Duyol akhirnya menemukan Bonggu dan berencana untuk membantunya. Mereka menyadari bahwa Bonggu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak perlu direkrut. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Bonggu telah menjadi target kelompok anti-Biro Hunter. Bai Fanda, seekor anjing yang telah menjadi teman Nabei, hampir terluka parah saat melindungi Nabei dari serangan yang tidak terduga. Namun, berkat kecepatan dan kecerdasan Nabei, Bai Fanda berhasil diselamatkan. Nabei sangat lega dan berterima kasih kepada Sang Immortal yang telah membantunya. Sang Immortal kemudian memberikan nama baru kepada Bai Fanda, yaitu Gaetong, yang berarti tai anjing. Ini membuat pagi itu, Tuanku Dolsoy sedang berbicara dengan seseorang tentang latihan yang akan diikuti oleh Bonggu. Ia menyatakan bahwa Bonggu akan mengikuti latihan khusus dengan Menteri Urusan dalam Istana Iriel, yang sangat efisien dan akan menjadi batu loncatan yang sempurna untuknya. Dolsoy juga menambahkan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, mengingat Bonggu belum siap untuk berlatih langsung dengan tuanku. Dolsoy menjelaskan bahwa Iriel telah membuktikan kekuatannya dan telah diberikan gelar menteri oleh tuanku, sebuah posisi yang hanya dipegang oleh 5 orang sejauh ini. Ia juga menyatakan bahwa Bonggu harus berhati-hati, karena Iriel tidaklah lemah dan bahkan bagi sebagian besar umat manusia, bertahan beberapa detik saat melawan Iriel saja sudah cukup bagus. Bonggu sendiri masih ingin berlatih langsung dengan Hyong, tetapi Dolso menjelaskan bahwa tuanku telah mengambil keputusan yang bijaksana. Ia menambahkan bahwa tidak ada satu prajurit terkuat mereka yang pernah terluka saat berlatih dengan tuanku, sehingga mungkin lebih baik jika pelatihan Bonggu diserahkan langsung kepada Iriel. Kemudian, Iriel memulai latihan dengan Bonggu, yang berlangsung dengan pertarungan tangan kosong menggunakan gaya Bakdu. Bonggu dipukuli habis-habisan oleh Iriel, yang membuatnya pingsan beberapa kali. Iriel menjelaskan bahwa latihan ini akan berlangsung dari siang hingga malam, dan kemudian akan dilanjutkan dengan latihan magic pada malam hari. Bonggu merasa bahwa Iriel telah melebihi kapasitas tubuhnya, tetapi Iriel menjelaskan bahwa satu hari yang ada di benaknya sebenarnya lebih panjang lagi. Dan waktu satu hari itu akan menjadi lebih panjang lagi jika mereka menghitung waktu tidur. Bonggu dipaksa untuk terus berlatih, meskipun ia merasa sudah tidak bisa lagi. Setelah beberapa waktu, Iriel memutuskan untuk menghentikan latihan Bakdu untuk sementara waktu. Bonggu merasa lega, tetapi Iriel kemudian menjelaskan bahwa mereka akan melanjutkan latihan magic. Bonggu dipaksa untuk menggunakan setiap bagian tubuhnya untuk menyerang, dan saat melakukan pergerakan, ia harus menyisipkan kekuatan magic di tubuhnya sedikit demi sedikit. Latihan ini berlangsung dengan sangat melelahkan, dan Bonggu merasa bahwa Iriel telah menyusun rencana latihan yang sempurna, teliti, dan kejam. Ia dipaksa untuk berlatih bahkan saat tidur, di dunia mimpi. Bonggu merasa bahwa Iriel adalah ratu dari para Mongma, yang memiliki kuasa atas dunia mimpi. Iriel menjelaskan bahwa sistem latihannya sama dengan latihan Bakdu yang mereka lakukan sebelumnya, dan Bonggu harus menggunakan setiap bagian tubuhnya untuk menyerang.
Bonggu merasa bahwa ia harus menjalani latihan yang sangat berat dan melelahkan, yang membuatnya merasa seperti sedang disiksa. Ia dipaksa untuk terus berlatih, bahkan saat tidur, dan merasa bahwa Iriel telah melebihi kapasitas tubuhnya. Bonggu merasa bahwa ia harus bertahan, meskipun ia merasa sudah tidak bisa lagi. Iriel menjelaskan bahwa latihan ini akan berlangsung selama 2 bulan, dan Bonggu harus siap untuk Kim Bonggu, sang pahlawan nasional, merasa anaknya sudah berkembang pesat. Ia bisa merasakan perubahan itu, terutama setelah anaknya berhasil menahan serangannya selama latihan ke-21. Bonggu sangat bangga dan mengakui bahwa anaknya sudah cukup kuat. Ia juga memperhatikan bahwa anaknya masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Bonggu kemudian mengajak anaknya untuk memasuki Gate Bukhansan, sebuah tempat yang menantang bagi mereka. Ia ingin melatih anaknya dan sekaligus mencari uang. Anaknya merasa penasaran tentang alasan Bonggu mengajaknya ke Gate, tetapi Bonggu hanya menjawab bahwa ia ingin melatihnya. Sementara itu, di tempat lain, sebuah organisasi rahasia membicarakan tentang kegagalan operasi penculikan target mereka. Mereka kehilangan 2 anggota eksekutif dan memutuskan untuk mengirimkan seseorang yang lebih kuat untuk menculik target tersebut. Target mereka adalah anak Bonggu, yang telah menjadi sosok yang cukup terkenal di masyarakat belakangan ini. Bonggu dan anaknya tiba di Gate Bukhansan dan bertemu dengan seorang petugas yang menjaga pintu masuk. Petugas itu menolak membiarkan Bonggu masuk karena ia adalah seorang pahlawan nasional yang terlalu kuat. Bonggu kemudian meminta petugas itu untuk membiarkannya masuk dan menawarkan untuk melakukan proses verifikasi singkat. Saat menunggu proses verifikasi, Bonggu meminjam kartu kredit anaknya untuk membeli sesuatu. Anaknya kemudian menceritakan bahwa ia telah menerima hadiah sebesar 300 juta won dari Bounty dan kontribusi penaklukan Disaster Great Gate. Bonggu merasa bangga dan meminta anaknya untuk menyimpan uang itu karena ia juga telah bersusah payah untuk mendapatkan uang tersebut. Bonggu kemudian dipanggil untuk melakukan proses verifikasi dan meminta anaknya untuk menunggu. Ia merasa lega karena dapat dengan mudah mendapatkan uang di dunia baru ini, bahkan ketika menjalani kehidupan yang santai. Bonggu juga mengingat bahwa ia dapat mendapatkan uang dengan mudah dari bounty serangga yang ia tangkap. Ia merasa bahwa ia dapat hidup dengan nyaman dan bebas setelah mendapatkan latihan pedang yang intensif terus berlangsung, dengan instruksi yang jelas untuk menyasar titik vital lawan dengan satu serangan telak. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, dengan sang ayah yang terus memperbaiki teknik putranya. Pada awalnya, putra mahkota ini terlihat seperti pecundang biasa, tetapi setelah beberapa kali latihan, ia mulai menunjukkan kemajuan yang cukup mengesankan. Setelah latihan, mereka beristirahat sejenak dan membicarakan rencana untuk mengunjungi market, tempat jual beli barang berharga yang diperoleh dari dalam gate. Di sana, mereka bisa menjual item yang mereka dapatkan dan membeli barang-barang yang dibutuhkan. Namun, rencana ini harus ditunda karena hari itu Nunaku telah menyiapkan makanan khas, yaitu kepiting saus marinasi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membeli jajanan tahu dan pulang. Saat mereka sedang menikmati makanan, Kang Jun mengeluh karena Bonggu hanya memakan kepitingnya saja tanpa mempedulikan nasi. Namun, Nunaku membela Bonggu dengan mengatakan bahwa dia telah bekerja keras dan berhak menikmati makanannya. Bonggu kemudian mengusulkan untuk memberikan uang sebesar 5 juta won per bulan kepada Kang Jun sebagai imbalan atas bantuannya dalam pekerjaan. Namun, di luar dugaan, kejadian yang tidak terduga terjadi. Crabsley, seorang granduk dari Kekaisaran Anus, tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa dia telah diserang oleh seorang anak muda saat bekerja di minimarket. Anak muda itu ternyata adalah putra dari keluarga bangsawan yang berusaha membeli alkohol dan rokok. Crabsley merasa tersinggung dan memutuskan untuk menyerang balik. Kejadian ini menyebabkan kegemparan, dan Nunaku berusaha untuk menenangkan situasi. Ia mengajak Crabsley dan yang lainnya untuk keluar dan mengobrol di luar. Namun, Crabsley tetap marah dan mengancam akan menghajar anak muda itu. Nunaku berusaha untuk menenangkan Crabsley, tetapi dia tetap bersikeras. Sementara itu, putra mahkota yang sedang dilatih oleh ayahnya muncul dan menanyakan apa yang terjadi. Ia mengatakan bahwa dia telah memukul salah satu anak Crabsley dan mengharapkan ganjaran yang setimpal. Crabsley membalas dengan mengatakan bahwa putra mahkota itu telah memukul anaknya yang berharga dan harus dihukum. Keadaan semakin memanas, dan Nunaku berusaha untuk menenangkan situasi. Ia mengajak mereka untuk keluar dan mengobrol di luar. Tetapi Crabsley tetap marah dan mengancam akan menghajar putra mahkota itu. Putra mahkota itu tetap tenang dan menghadapi Crabsley dengan percaya diri, membuat Crabsley semakin marah. Ia mengancam akan meremukkan tulang putra mahkota itu, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Putra mahkota itu tetap tenang dan tidak takut, membuat Crabsley semakin marah. Saint merem,
makhluk yang disemalatkan dari balik gate oleh Hunter dari Guild Alteon, salah satu guild terbaik di dunia, memperkenalkan dirinya sebagai seorang saintis yang sangat baik dan bersahabat dengan manusia di bumi. Ia juga memiliki kemampuan yang disebut Future Sight, yang memungkinkan dirinya untuk melihat sedikit gambaran tentang masa depan secara sekilas. Namun, kali ini, Saint Merem tampak kehilangan ketenangannya ketika melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sebuah bencana besar telah turun ke bumi, dan Saint Merem melihat sosok yang sangat kuat dan menakutkan, bahkan dewa yang ia layani saja takut padanya. Keberadaan sosok itu sudah setara dengan sebuah bencana besar, dan dimanapun dia melangkah, kehancuran pasti akan mengikutinya. Ia adalah kaisar dari semua makhluk hidup dan penguasa atas mereka yang sudah mati. Saint Merem menduga bahwa sosok itu akan menampakkan dirinya di bumi, dan itulah yang membuatnya kehilangan ketenangannya. Sementara itu, Ikiru sedang menikmati hidangan yang lezat, hasil masakan Kang Jun. Ikiru sangat terkesan dengan cita rasa yang begitu inovatif, dan Kang Jun mengatakan bahwa itu adalah kombinasi dari saus kecap milik para chef yang digunakan untuk memarinasi kepiting, serta beras pulen yang keemasan. Ikiru juga mendengar tentang Saint Merem yang kehilangan ketenangannya, dan ia merasa penasaran tentang apa yang membuat Saint Merem seperti itu. Ikiru lalu memikirkan tentang perkataan Kang Jun yang mengatakan bahwa jika seseorang ingin selamat, jangan membuat banyak alasan dan pelajari setidaknya satu hal lagi untuk bekal. Semakin keras usaha yang dilakukan, semakin sedikit darah yang akan mengalir keluar dari tubuh. Ikiru juga memikirkan tentang pelatihan senjata dari Kang Jun, dan ia merasa bahwa ia sudah memiliki senjata yang cocok dengannya. Setelah seminggu, Ikiru berpartisipasi dalam sebuah gate yang disebut Orc Lair. Ia berhasil membunuh 5 orc dengan tangannya sendiri, dan merasa sangat bangga dengan dirinya. Ia juga menemukan bahwa ia memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menggunakan magic di tangan kanannya, dan memilih senjata yang ringan dan bisa digunakan dengan mudah di tangan kirinya. Ikiru lalu menerima sebuah title yang disebut Hard Worker, dan merasa sangat senang dengan itu. Ia juga mendengar tentang kemungkinan untuk naik kelas menjadi Hidden Class jika ia tidak melepaskan pedangnya selama bertarung. Ikiru merasa bahwa ia masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari, tetapi ia juga merasa bahwa ia sudah berkembang dengan baik. Kang Jun lalu mengajak Ikiru untuk bergabung dengan guildnya, dan Ikiru menerima tawaran itu. Ia merasa bahwa ia sudah memperhatikan Ikiru sejak upacara penghargaan waktu itu, dan ia sangat terkesan dengan kemampuan Ikiru. Ikiru sendiri merasa bahwa ia masih perlu waktu untuk berkembang, tetapi ia juga merasa bahwa ia sudah siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Setelah itu, Ikiru dan Kang Jun pergi ke market yang terletak di kawasan Insadong. Market itu terbentuk dan terpusat di tempat itu, dan banyak toko yang menangani item yang bisa didapatkan dari balik gate. Ikiru melihat banyak orang yang memperdagangkan item seperti magic stone, senjata, elisir, dan bahan baku untuk alkemi. Ia juga merasa rindu dengan masa-masa itu, dan Kang Jun mengatakan bahwa ada banyak orang yang menginginkan Ikiru, tetapi Ikiru masih perlu waktu untuk dalam perjalanan mencari kekuatan. Seorang pria yang telah menjadi ayah untuk pertama kalinya menemukan sebuah buku tua yang mengandung rahasia Cheon Mas Divine Skill. Buku itu, meskipun sudah hampir hancur, membawa kekuatan luar biasa yang membuatnya memutuskan untuk mencari versi lengkap dari skill tersebut. Ia bergabung dengan kelompok anti-Biro Hunter dengan harapan mereka bisa membantunya menemukan apa yang dicari. Namun, kejutan besar menantinya saat ia bertemu dengan seorang bocah yang mengenalinya dan mengaku mengetahui tentang Cheon Mas Divine Skill. Bocah itu mengklaim bahwa ia kenal dengan orang yang menciptakan skill tersebut dan pernah bertemu dengan Cheon Ma, sang penguasa absolut dari dimensi Murim. Ia bahkan mengancam bahwa jika tidak memberikan informasi tentang orang tersebut, maka nyawanya akan menjadi taruhannya. Saat itu, seorang pria lain muncul dan mengungkapkan bahwa ia memiliki kemampuan Resurrection, sebuah skill khusus untuk kelas Necromancer yang bisa menghidupkan kembali orang mati dan mengendalikannya seperti anggota tubuhnya sendiri. Ia menggunakan kemampuan ini untuk menghidupkan kembali seseorang yang telah meninggal, membuat lawannya terkejut dan tak percaya. Kemarahan memuncak saat pria itu menyadari bahwa lawannya memiliki kekuatan yang sama dengan Cheon Ma, meskipun masih jauh dari sempurna. Ia menyatakan bahwa lawannya masih belum bisa menyamai kekuatan asli Cheon Ma, tetapi tetaplah kuat. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan pria itu berusaha membunuh lawannya yang telah menghidupkan kembali orang mati. Di tempat lain, seorang manajer bank rentenir bernama Kazan sedang menghadapi masalah dengan seorang pria yang mengaku memiliki aset di banknya. Pria itu, yang mengenakan pakaian gembel, membuat keributan dan meminta agar asetnya dicairkan. Kazan, yang tadinya ingin memecatnya, akhirnya memutuskan untuk membantunya setelah pria itu mengklaim memiliki aset sebesar 1,5 miliar won. Pria itu kemudian meminta untuk memeriksa daftar barang berharga yang ia titipkan di bank tersebut, termasuk sebuah velisir. Namun,
Setelah Kazan memeriksa, ia menyatakan bahwa pria itu tidak memiliki Felisir di antara asetnya. Pria itu, yang mengaku sebagai seorang immortal, kemudian meminta Kazan untuk membuka brankas penyimpanan miliknya, yang disebut sebagai Interdimensional Save Deposit Vault. Kazan, yang belum pernah melihat vault seperti itu sebelumnya, terkejut saat melihat isi brankas yang penuh dengan harta karun. Ia memeriksa isi vault dengan teliti, tetapi tidak menemukan Felisir di antara aset pria itu. Bonggu memikirkan cara terbaik untuk memberikan uang kepada nunanya. Dia berpikir jika memberikannya secara diam-diam saat Nuna sedang tidur, pasti Nuna akan langsung melaporkan uang tersebut ke polisi untuk mencari pemilik aslinya. Lalu, Bonggu mempertimbangkan untuk mengatakan bahwa dia memenangkan lotre, karena hadiah utama lotre saat ini sudah tembus 1 miliar won. Bonggu memiliki kebiasaan membeli tiket lotre setiap minggu seharga 5.000 won, dan dia berharap bisa memenangkan hadiah lotre dengan tiket yang dia beli minggu ini. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Sementara itu, Bonggu juga memikirkan persiapan untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian, Bonggu mendengar tentang hasil undian lotre, dan dia sangat terkejut karena dia memenangkan hadiah utama sebesar 1,5 miliar won. Setelah membayar pajak, dia masih akan mendapatkan sekitar 1 miliar won, yang cukup untuk membeli rumah sendiri. Namun, tiba-tiba listrik padam, dan Bonggu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seseorang muncul dan menuduh Bonggu sebagai perampok, tetapi Bonggu menjelaskan bahwa dia hanya ingin memberikan penawaran. Orang tersebut ingin membeli tiket lotre Bonggu dengan harga yang setimpal, dan Bonggu setuju. Setelah transaksi, Bonggu merasa lega karena bisa menyelamatkan nyawanya. Keesokan paginya, Bonggu bertemu dengan Pak Dolsoe, yang sedang melakukan latihan. Bonggu mengatakan bahwa dia ingin berlatih dengan serius, karena ujian kenaikan rang akan dimulai besok. Pak Dolso menjelaskan bahwa praktek langsung adalah metode latihan terbaik, dan Bonggu harus menjaga kondisi dan staminanya. Bonggu masih merasa belum siap untuk menghadapi ujian, tetapi Pak Dolso menyatakan bahwa Bonggu harus berjuang 2 kali lipat lebih keras daripada biasanya. Bonggu merasa ragu, karena dia tidak yakin apakah dia bisa melakukan itu. Sementara itu, Pak Dolso juga memikirkan hadiah untuk Sol, karena Natal sebentar lagi tiba. Bonggu berencana untuk memberikan uang yang dia menangkan dari lotre kepada nunanya sebagai hadiah Natal. Di tempat lain, seorang bos dari organisasi anti-Biro Hunter sedang merencanakan operasi untuk membalas dendam kepada sang immortal. Mereka berencana untuk menggunakan ilmu alchemy yang dianugerahkan oleh sang Dethroned King of Death untuk mencapai tujuan mereka. Sementara itu, Bonggu masih berlatih dengan giat untuk menghadapi ujian kenaikan rang, karena dia ingin menunjukkan hasil maksimal dan membuktikan kemampuan. Sang penguasa yang akan menjadi ayah untuk pertama kalinya telah mempersiapkan rencana untuk mengaktifkan Forbidden Spell, sebuah kekuatan yang dapat memanggil kembali sosok Sang King of Death ke dunia ini. Dengan kekuatan ini, semua energi kehidupan dari makhluk hidup yang ada di sana akan menjadi persembahan untuk memanggil kembali Sang King of Death. Selain itu, semua makhluk yang tertangkap di tengah-tengah Forbidden Spell akan terlahir kembali sebagai undead dan menjadi prajurit setia yang berada di bawah kendali sang penguasa. Sang penguasa dan kelompoknya telah merencanakan untuk melaksanakan Forbidden Spell ini dengan teliti, dan mereka yakin bahwa dengan kekuatan ini, mereka dapat memperbesar pengaruh kelompok mereka. Mereka juga berharap bahwa dengan kekuatan Sang King of Death, mereka dapat mendapatkan kehidupan yang abadi dan dunia yang baru. Namun, tidak jauh dari sana, seorang hunter ranges bernama Go Doyol sedang memantau situasi. Ia telah merasakan tanda-tanda bahaya dan telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Ia tahu bahwa kelompok penguasa ini berencana untuk melakukan sesuatu yang besar, dan ia tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Sementara itu, di tempat lain, seorang hunter junior bernama Kim Bonggu telah menyelesaikan ujian dengan sangat baik. Ia telah meraih kemenangan tercepat pada ujian tahun ini, dan ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi, sehingga ia dapat mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Namun, ketika Kim Bonggu sedang merayakan kemenangannya, tiba-tiba terdengar pengumuman bahwa ada tanda-tanda aksi terorisme yang terdeteksi di bangunan tersebut. Semua orang diminta untuk segera evakuasi diri ke lobi gedung, dan Kim Bonggu tidak terkecuali. Ia harus segera meninggalkan tempat tersebut dan menyelamatkan diri. Saat itu, Go Doyol sedang bergerak untuk menghentikan rencana kelompok penguasa. Ia tahu bahwa mereka berencana untuk melakukan sesuatu yang besar, dan ia tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Ia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan, dan ia siap untuk menghentikan rencana mereka. Ketika Go Doyol mencapai tempat di mana kelompok penguasa sedang melaksanakan Forbidden Spell, ia melihat bahwa mereka telah mengaktifkan kekuatan tersebut. Ia juga melihat bahwa ada banyak makhluk yang telah terlahir kembali sebagai undead,
dan mereka semua berada di bawah kendali sang penguasa. Go Doyle tahu bahwa ia harus segera menghentikan rencana mereka, dan ia siap untuk menghadapi segala camp. Kekuatan seorang ayah yang baru saja mengalami kekalahan telak dari anaknya sendiri masih membawa dampak besar. Meskipun demikian, sang ayah tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, termasuk memesan makanan yang lezat dan mahal. Namun, rasa dan kualitas makanan tersebut tidak bisa menandingi cita rasa unik yang dimiliki oleh sang ayah. Saat itu, seorang pria tua tampaknya sedang menikmati hidangan yang disajikan, tetapi tiba-tiba ia mengeluh karena makanan tersebut terlalu manis dan membuat kepalanya pusing. Seorang karakter lain yang tampaknya berkuasa sepenuhnya atas situasi tersebut kemudian memerintahkan pria tua itu untuk melakukan apa saja yang dia inginkan, asalkan dia mau memohon ampun. Pria tua itu kemudian memohon ampun dan bersedia melakukan apa saja yang diminta, hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Di tempat lain, seorang karakter yang tampaknya memiliki kekuatan luar biasa sedang berbicara dengan seseorang tentang seorang pria yang sangat damai. Ia memerintahkan orang tersebut untuk menemukan markas dari sebuah kelompok dan menghancurkannya. Sementara itu, di sebuah konferensi pers, Kepala Biro Hunter, Seodo Cheol, mengumumkan bahwa telah ditemukan tanda-tanda aksi teror berskala besar yang dilakukan oleh sebuah kelompok tak dikenal. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada korban dalam kejadian tersebut berkat aksi cepat dari para hunter. Saat itu, seorang karakter lain yang tampaknya memiliki kekuatan luar biasa sedang berbicara dengan seseorang tentang seorang pria yang sangat damai. Ia memerintahkan orang tersebut untuk menemukan markas dari sebuah kelompok dan menghancurkannya. Di tempat lain, seorang ayah sedang membaca cerita untuk anaknya, tetapi anaknya tidak ingin mendengarkan dan lebih ingin bermain. Ayahnya kemudian berjanji untuk memberitahu anaknya tentang realita dunia. Kemudian, di sebuah tempat perkumpulan rahasia, seorang karakter yang disebut Goblin Kazan menyambut kedatangan seorang yang disebut Sang Immortal. Ia meminta Goblin Kazan untuk mempersiapkan sebuah hadiah Natal untuk putrinya. Sang Immortal kemudian memerintahkan Goblin Kazan untuk membeli sebuah gedung komersial sebagai hadiah untuk putrinya yang berusia 3 tahun. Goblin Kazan tampaknya terkejut dengan permintaan tersebut, tetapi ia kemudian menerima tugas itu dengan syarat tertentu. Sementara itu, putri Sang Immortal sedang bertanya tentang hadiah apa yang diinginkannya untuk Natal, dan ayahnya berjanji untuk memberitahu anaknya tentang realita dunia. Kehidupan Kang Jun dan Sol mulai berubah setelah mereka menerima hadiah besar dari tiket lotre yang dibeli oleh Kang Jun. Mereka merayakan malam Natal bersama, dengan Kang Jun yang berusaha membuat Sol bahagia. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, terdapat kenangan pahit di masa lalu yang masih membekas. Kang Jun merindukan neneknya yang telah meninggal, dan ia sering membicarakan tentang neneknya dalam catatannya. Kang Jun masih ingat betapa sulitnya kehidupan mereka di masa lalu, ketika ia dan Sol harus berjuang untuk bertahan hidup. Ia bahkan tidak bisa merayakan Natal dengan layak, karena mereka tidak punya uang untuk membeli hadiah atau makanan yang enak. Namun, sekarang, dengan hadiah besar dari tiket lotre, mereka bisa merayakan Natal dengan lebih bahagia. Kang Jun berbicara dengan Sol tentang rencana mereka untuk masa depan. Ia ingin menggunakan uang hadiah tersebut untuk membeli sebuah rumah yang lebih baik, sehingga Sol bisa tumbuh dengan lebih baik. Ia juga ingin berhenti dari pekerjaannya yang melelahkan dan fokus pada merawat Sol. Kang Jun percaya bahwa dengan uang hadiah tersebut, mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Saat mereka merayakan malam Natal, Kang Jun menemukan sebuah tiket lotre yang dibeli olehnya beberapa waktu lalu. Ia memutuskan untuk memeriksa nomor-nomornya, dan ternyata, mereka memenangkan hadiah utama. Kang Jun tidak percaya bahwa mereka bisa memenangkan hadiah sebesar itu. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kang Jun dan Sol merayakan kemenangan mereka dengan gembira. Mereka berbicara tentang rencana mereka untuk masa depan, dan Kang Jun berjanji untuk menggunakan uang hadiah tersebut untuk membuat Sol bahagia. Ia juga berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Sol lagi, dan untuk selalu menjaganya. Kang Jun percaya bahwa dengan uang hadiah tersebut, mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Kang Jun kemudian berbicara dengan Sol tentang impian mereka. Ia ingin tahu apa yang Sol inginkan dalam hidup, dan Sol mengatakan bahwa ia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Kang Jun berjanji untuk membuat impian Sol menjadi kenyataan, dan ia percaya bahwa dengan uang hadiah tersebut, mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Kang Jun dan Sol merayakan malam Natal mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka berbicara tentang rencana mereka untuk masa depan, dan mereka berjanji untuk selalu menjaga satu sama lain. Kang Jun percaya bahwa dengan uang hadiah tersebut, mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Mereka juga berbicara tentang nenek Kang Jun, yang telah meninggal beberapa waktu lalu. Kang Jun masih merindukan neneknya,
dan ia berharap bahwa neneknya bisa melihat kebahagiaan mereka sekarang. Kang Jun dan Sol kemudian melanjutkan perayaan mereka, dengan penuh kebahagiaan dan harapan untuk masa depan. Mereka berjanji untuk selalu menjaga satu sama. Penghuni gedung yang terdaftar atas nama Sang Tuan Putri ini tampaknya tidak berani menentangnya, karena dia tiba-tiba memohon ampun dan mengaku bahwa dia tidak bisa menemukan lokasi ideal untuk melaksanakan perintahnya. Sementara itu, seorang pria yang tampaknya memiliki kekuasaan besar memerintahkan untuk melepas ikatan dan membuka mulut pria itu, sebelum memperingatkannya untuk tidak berani mencela tuanku dengan mulutnya yang busuk sebelum tuanku bertanya. Pria itu mengaku telah melakukan banyak keburukan dan memohon ampun, tetapi pihak lawan tidak terlalu tertarik dengan permohonan maafnya. Mereka malah bertanya tentang organisasi anti-Biro Hunter yang dipimpin oleh Aldebaran, yang mereka anggap sebagai dewa. Pria itu menjelaskan bahwa dia telah bergabung dengan organisasi itu dan diberi seorang cawan air suci yang membuatnya bisa melihat dan mendengar wujud dan suara Aldebaran. Dia juga mengaku bahwa Aldebaran telah memberinya kekuatan yang terasa gelap dan pekat, yang disebut Dark Mana. Namun, pihak lawan tidak percaya pada cerita pria itu dan malah menawarkannya kesempatan untuk pulang hidup-hidup jika dia mau membantu mereka. Mereka ingin pria itu memandu mereka ke markas utama organisasi anti-Biro Hunter, karena hari itu ada ibadah dan pertemuan yang wajib dihadiri oleh para pengikut dan anggota organisasi. Pria itu setuju dan memandu mereka ke lokasi tersebut. Saat mereka tiba di lokasi, pria itu melihat bahwa para pengikut Aldebaran sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual penyembahan. Ketua organisasi itu kemudian mengumumkan bahwa dewa mereka akan segera turun ke dunia dan membutuhkan tumbal hidup untuk menyambut kedatangannya. Para pengikut itu dengan antusias menawarkan diri mereka sebagai tumbal, tetapi pria itu tidak tertarik dengan tawaran itu. Tiba-tiba, Aldebaran muncul dan mengaku bahwa dia telah menjadi dewa. Dia memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa dan mengancam para pengikutnya yang tidak setia. Pria itu yang tadinya memandu pihak lawan merasa takut dan berusaha kabur, tetapi Aldebaran terlalu kuat dan dia tidak bisa melawannya. Aldebaran kemudian memperlihatkan wujud aslinya sebagai dewa dan para pengikutnya sangat terkesan. Namun, pria itu yang tadinya memandu pihak lawan tidak terlalu terkesan dengan kekuatan Aldebaran. Dia justru merasa bahwa Aldebaran masih sama bodohnya seperti dulu. Aldebaran memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi pria itu tetap tidak terkesan. Aldebaran kemudian mengancam pria itu dan para pengikutnya yang tidak setia, tetapi pria itu tetap tidak takut. Dia justru merasa bahwa Aldebaran masih memiliki kelemahan yang bisa. Pertarungan antara Aldebaran dan Ikiru mencapai puncaknya. Aldebaran, yang telah menjadi sangat kuat, menghadapi Ikiru dengan percaya diri. Namun, Ikiru tidak gentar dan tetap berdiri tegak, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Aldebaran mengatakan bahwa selama tubuhnya belum terwujud sepenuhnya di dimensi ini, Ikiru tidak akan bisa melukainya. Ikiru membalas bahwa jika dia berinkarnasi sekarang, dia bisa benar-benar menjadi kuat, tetapi itu juga berarti dia akan kehilangan kontrol. Sementara itu, ada beberapa orang yang bersedia menjadi tumbal hidup untuk memohon kepada Ikiru agar berinkarnasi dan menjatuhkan hukuman ilahi kepada Aldebaran. Namun, Ikiru menolak, karena tubuhnya tidak akan bisa turun ke dunia ini secara paksa hanya dengan satu tumbal saja. Aldebaran kemudian mengancam Ikiru, mengatakan bahwa jika Ikiru tidak berinkarnasi, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Pertarungan antara keduanya berlanjut, dengan Aldebaran menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk melawan Ikiru. Namun, Ikiru tetap bertahan, menunjukkan kekuatan yang tidak terduga. Aldebaran kemudian mengatakan bahwa Ikiru memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga sangat menyedihkan dan bodoh. Ikiru membalas bahwa Aldebaran terlalu cepat menyerah, dan bahwa dia belum menjadi dewa yang sepenuhnya. Aldebaran kemudian mengatakan bahwa menjadi dewa bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah, dan bahwa dia telah mencapai kekuatan yang luar biasa melalui cara-cara yang tidak biasa. Ikiru meminta Aldebaran untuk mengungkapkan rahasia di balik kekuatannya, tetapi Aldebaran menolak, mengatakan bahwa itu tidak pantas dibagikan kepada orang lain. Pertarungan antara keduanya berlanjut, dengan Aldebaran menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk melawan Ikiru. Namun, Ikiru tetap bertahan, menunjukkan kekuatan yang tidak terduga. Aldebaran kemudian mengatakan bahwa Ikiru memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga sangat menyedihkan dan bodoh. Saat pertarungan berlanjut, Aldebaran mengungkapkan bahwa dia telah melakukan banyak hal untuk mencapai kekuatan yang luar biasa, termasuk meminum racun yang bisa membunuh seekor raksasa dengan satu tetes saja, dan menginjak api neraka yang bisa membakar apapun. Namun, semua usahanya itu berujung sia-sia, karena dia tidak bisa mati. Aldebaran kemudian mengatakan bahwa dia telah merana akibat kerinduan pada dunia asalnya, dan bahwa dia tidak pernah menemukan cara untuk kembali ke sana.
Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya, karena semua orang yang dia cintai akan menua, jatuh sakit, dan meninggal dunia. Pertarungan antara keduanya berlanjut, dengan Aldebaran menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk melawan Ikiru. Namun, Ikiru tetap bertahan, menunjukkan kekuatan yang tidak terduga. Tiba-tiba, intervensi dari God of Thracion muncul, menghentikan pertarungan dan menghapus keberadaan Aldebaran. Ikiru kemudian menyadari bahwa keberadaannya sebagai makhluk unggul sang penguasa yang telah menjadi ayah untuk pertama kalinya ini sedang menikmati waktu bersama putri kecilnya di bioskop. Mereka menonton film, The Winter Princess, dan sang ayah sangat gembira melihat putrinya yang imut dan ceria. Ia berpikir bahwa putrinya mungkin akan tumbuh dewasa dan tidak lagi menyukai film animasi seperti ini, tetapi ia sendiri masih sangat menyukainya. Sang ayah kemudian pergi ke toilet dan meninggalkan putrinya sendirian di bioskop. Ia merasa sedikit khawatir, tetapi putrinya yang berani dan percaya diri membuatnya tenang. Setelah selesai, sang ayah kembali ke tempat duduk dan menemukan putrinya masih menikmati film tersebut. Setelah film selesai, sang ayah bertanya kepada putrinya apakah ia suka dengan film tersebut. Putrinya menjawab dengan antusias bahwa filmnya sangat seru. Sang ayah kemudian mengusulkan untuk pergi ke akuarium karena putrinya belum pernah ke sana sebelumnya. Ia berjanji akan membawa putrinya ke akuarium yang paling dekat dari tempat mereka berada. Sang ayah kemudian menggunakan perangkatnya untuk mencari akuarium terdekat dan bertemu dengan seseorang yang dapat membantunya. Ia meminta bantuan orang tersebut untuk menemukan akuarium yang paling dekat dan meminta orang itu untuk datang langsung ke tempatnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di akuarium dan putrinya sangat gembira melihat ikan-ikan yang berenang di dalam tank. Sang ayah juga sangat senang melihat putrinya yang ceria dan bahagia. Ia berpikir bahwa ia akan melakukan apa saja untuk membuat putrinya bahagia dan aman. Sang ayah kemudian mengingat tentang kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu, di mana ia telah menghancurkan kelompok anti-Biro Hunter. Ia merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar untuk melindungi putrinya dan orang-orang yang ia cintai. Ia juga berpikir bahwa ia akan selalu siap untuk melindungi putrinya dari bahaya apapun yang mungkin datang. Dalam hati, sang ayah merasa bahwa ia telah menjadi orang tua yang baik dan ia akan terus melindungi putrinya dengan segala kekuatannya. Ia juga berharap bahwa putrinya akan tumbuh dewasa menjadi orang yang baik dan kuat, dan bahwa ia akan selalu ada di sana untuk mendukungnya. Kim Dae-sun, seorang hunter Rangbe yang juga dikenal sebagai orang kaya baru, telah mencapai kesuksesan besar dengan proyek energi alternatif yang dipimpinnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa tindakannya akan menyebabkan kemarahan seseorang yang sangat kuat. Orang itu tidak lain adalah ayah dari anak yang disakiti oleh Kim Dae-sun. Ayahnya, yang memiliki kemampuan luar biasa, meminta Kim Dae-sun untuk membayar dendam atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kim Dae-sun merasa bahwa permintaan ayah tersebut tidak masuk akal dan menolak untuk membayar dendam. Ayahnya kemudian mengancam akan menghukum Kim Dae-sun dengan cara yang tidak biasa. Kim Dae-sun tidak takut dan malah mengancam akan melawan ayahnya. Namun, ayahnya tidak terkejut dan malah menawarkan untuk membayar dendam dengan cara yang lebih sopan. Kim Dae-sun mulai merasa takut ketika ayahnya mengungkapkan identitasnya sebagai anggota peringkat Branch di Goblin Bank, sebuah perkumpulan rahasia orang kaya. Ayahnya juga mengungkapkan bahwa dia memiliki aset kekayaan yang sangat besar dan dapat membeli apa saja yang diinginkannya. Kim Dae-sun mulai merasa bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan menantang ayahnya. Ayahnya kemudian membawa Kim Dae-sun ke sebuah ruang gudang dan menghukumnya dengan cara yang tidak biasa. Kim Dae-sun merasa sangat sakit dan tidak dapat bergerak. Ayahnya kemudian memaafkan Kim Dae-sun dan membiarkannya pergi dengan peringatan bahwa dia tidak boleh membuat kesalahan lagi. Sementara itu, Sol, seorang hunter, sedang membicarakan tentang pelelangan elisir yang akan diadakan di Amerika. Dia mendengar bahwa sebuah organisasi kriminal yang bernama Brotherhood juga akan mengikuti pelelangan tersebut. Sol merasa khawatir karena organisasi tersebut sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kekacauan. Sol kemudian membicarakan tentang rencana untuk mengikuti pelelangan tersebut dengan seseorang yang sangat kuat, yang dikenal sebagai Sang Immortal. Sang Immortal merasa bahwa pelelangan tersebut tidak akan menjadi ancaman baginya, tetapi Sol khawatir bahwa kehadiran Sang Immortal dapat menyebabkan kekacauan. Sang Immortal kemudian memutuskan untuk mengikuti pelelangan tersebut dengan identitas yang sesuai dan meminta Sol untuk menyiapkan semua yang diperlukan. Sol setuju dan meminta Sang Immortal untuk tidak memamerkan kekayaannya tanpa alasan. Sang Immortal kemudian meminta Sol untuk menyiapkan semua yang diperlukan, termasuk akomodasi dan pakaian formal, untuk dirinya dan Sol. Mereka kemudian berencana untuk pertarungan antara dua musuh bebuyutan itu telah mencapai klimaksnya. Sang penguasa, yang telah menjadi ayah untuk pertama kalinya,
membuka permusuhan dengan menawarkan hadiah kepada lawannya jika mereka bisa membuatnya kehilangan chip. Namun, lawannya itu tidak berani menghadapi tantangan tersebut dan malah meminta ampun. Sang penguasa kemudian menjelaskan aturan permainan, yaitu memasang taruhan pada sisi kiri atau kanan dan memenangkan permainan dengan memiliki angka yang lebih tinggi. Permainan pun dimulai, dan sang penguasa memenangkan ronde pertama dengan mudah. Lawannya itu tampaknya tidak memiliki keberuntungan dan terus kalah dalam beberapa ronde berikutnya. Meskipun begitu, lawannya itu masih berharap untuk memenangkan permainan dan menghindari kematian. Namun, keberuntungan tidak berpihak kepada mereka, dan mereka terus kalah hingga ronde terakhir. Setelah memenangkan permainan, sang penguasa menukar chipnya dengan uang dan berniat untuk memberikan hadiah kepada putrinya yang akan masuk TK. Lawannya itu, yang ternyata adalah inkarnasi dari Dewi Asgard, mengancam bahwa jika sang penguasa membunuhnya, maka dia akan diburu oleh semua anggota Brotherhood dan mendapatkan amarah dari Dewi Asgard. Namun, sang penguasa tidak terintimidasi dan malah membunuh lawannya itu. Setelah kematian lawannya, sang penguasa mendapatkan title God Slayer dan menjadi musuh dari konstelasi Asgard. Dia juga mendapatkan peringatan dari Three Sisters of Fate, yaitu Skuld, Verdandi, dan Urd, yang menguasai takdir dari Yggdrasil. Mereka memberitahu sang penguasa bahwa dia telah menjadi musuh dari konstelasi Asgard dan akan diburu oleh semua dewa. Sang penguasa, yang tidak terintimidasi oleh ancaman tersebut, malah merasa puas dengan kedamaian yang telah dia pertahankan. Dia telah memusnahkan 3 dewi yang berkuasa atas takdir dari konstelasi Asgard dan menjadi dewa pelindung dari bumi. Kualitas divine power miliknya sangat tinggi, dan dia telah menyebarkan kontribusi yang besar terhadap sirnanya keberadaan Norn. Dia telah mendapatkan title, Destiny Denier, dan menyerap divine power yang dimiliki oleh lawannya. Tindakan sang penguasa telah menarik perhatian semua dewa yang ada di Abyss, dan mereka telah kembali memusatkan perhatian mereka kepada sang penguasa. Seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, berjanji untuk membelikan pesawat sebagai hadiah untuknya. Anaknya, Sol, sangat gembira mendengar berita itu dan tidak sabar menunggu ayahnya pulang. Sementara itu, ayahnya telah pergi ke kuil untuk berdoa dan mendapatkan uang dari dewa yang disembahnya. Meskipun hanya sedikit, uang itu akan digunakan untuk membelikan Sol pesawat yang diinginkannya. Ayahnya kemudian bertemu dengan seorang agen lelang profesional bernama Kagon, yang bekerja untuk sebuah perkumpulan konglomerat rahasia. Kagon menawarkan untuk membantu ayahnya memenangkan sebuah elisir yang akan dilelang, dengan biaya yang tidak menjadi masalah. Ayahnya setuju dan meminta Kagon untuk memastikan kemenangan mereka dengan memasang biaya tertinggi. Malam itu, mereka menghadiri pelelangan pembuka, sebuah acara yang melelangkan item dengan grade lebih rendah daripada yang akan dilelangkan di pelelangan utama. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa konglomerat kaya, termasuk Mayer Rothschild dari keluarga Rothschild, John David Rockefeller dari keluarga Rockefeller, dan Constable Baring dari keluarga Baring. Ayahnya tidak terlalu memperhatikan mereka dan lebih fokus pada item yang akan dilelang. Item pertama yang dilelang adalah Spirit S Bottle, sebuah artefak ranga yang dapat mengubah air menjadi elisir dengan efek yang ringan. Harga awal item ini adalah $100.000, dan ayahnya memutuskan untuk menawar dengan harga $8 juta, yang merupakan 2 kali lipat dari penawaran sebelumnya. Penawaran ini membuat Mayer Rothschild dan keluarga kaya lainnya terkejut, karena mereka tidak menyangka ada orang yang bisa menawar dengan harga setinggi itu. Ayahnya berhasil memenangkan Spirit S Bottle dengan harga $8 juta, dan Kagon mengomentari bahwa ayahnya memiliki kekayaan yang luar biasa. Keluarga kaya lainnya juga terkejut dan mulai mempertanyakan siapa ayahnya sebenarnya. Mereka menyebutnya sebagai Immortal, sebuah nama samaran yang digunakan ayahnya untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Keluarga Rothschild dan keluarga kaya lainnya merasa terancam oleh kekayaan ayahnya dan mulai mempertimbangkan untuk menghadapinya. Pelelangan tersebut merupakan acara eksklusif untuk kalangan atas yang menggerakkan perekonomian dunia. Jumlah peserta pelelangan terus meningkat setiap tahun, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memenangkan barang lelang. Keluarga konglomerat Yahudi dengan tradisi dan sejarah panjang dalam mengumpulkan kekayaan, serta anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi dari Arab Saudi, yang kekayaan pribadi mereka bisa melebihi $1 triliun, adalah beberapa contoh keluarga kaya yang terlibat dalam pelelangan ini. Namun, dengan kemunculan Immortal, keluarga kaya lainnya mulai merasa terancam. Mereka tidak tahu siapa Immortal sebenarnya, tetapi yang jelas adalah bahwa Immortal memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Keluarga Rothschild dan keluarga kaya lainnya mulai mempertimbangkan untuk menghadapi Immortal dan mempelajari lebih lanjut tentang kekayaan dan identitas. Keluarga Rothschild tampaknya telah melakukan persiapan yang matang untuk memenangkan elisir di pelelangan kali ini. Mereka telah menunjukkan pergerakan untuk melikuidasi aset dengan menjual cepat saham, obligasi,
serta properti atas nama keluarga mereka demi mengamankan dana tunai. Selain itu, beredar rumor bahwa mereka telah memperoleh sejumlah besar uang tunai dari beberapa tokoh dunia usaha dengan syarat-syarat yang tidak masuk akal. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada pelelangan Elixir yang akan segera dimulai. Seorang pria yang disebut Hyong tampaknya sangat percaya diri dan tenang, sehingga membuat lawan-lawannya merasa khawatir. Ia menyatakan bahwa lawan-lawannya tidak perlu khawatir dan harus mempercayakan semuanya padanya. Pelelangan pun dimulai, dan keluarga Rothschild langsung melipat gandakan penawaran mereka, membuat harga Elixir naik menjadi 12,8 miliar dolar. Namun, ada satu orang yang tidak terlihat khawatir, yaitu Tuan Immortal. Ia terus bersikap angkuh dan tidak terlihat khawatir, sehingga membuat lawan-lawannya merasa penasaran. Harga Elixir terus naik, dan keluarga Rothschild terus melipat gandakan penawaran mereka. Namun, Tuan Immortal tidak terlihat terganggu dan tetap bersikap tenang. Ia bahkan membuat penawaran double, membuat harga Elixir naik menjadi 240 miliar dolar. Keluarga Rothschild tampaknya mulai khawatir, karena mereka tidak yakin apakah mereka memiliki cukup uang tunai untuk membeli Elixir. Mereka memutuskan untuk membuat penawaran double lagi, membuat harga Elixir naik menjadi 500 miliar dolar. Pihak penyelenggara pelelangan mulai ragu dan memutuskan untuk menghentikan pelelangan sementara. Mereka ingin memastikan apakah Tuan Immortal benar-benar memiliki cukup uang tunai untuk membeli Elixir. Tuan Immortal tidak terlihat khawatir dan menyatakan bahwa ia memiliki cukup uang tunai untuk membeli Elixir. Setelah pihak penyelenggara memastikan bahwa Tuan Immortal memiliki cukup uang tunai, pelelangan pun dilanjutkan kembali. Namun, lawan-lawan Tuan Immortal mulai merasa khawatir, karena mereka tidak yakin apakah mereka dapat mengalahkan Tuan Immortal. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Tuan Immortal, yang tampaknya memiliki kekuatan dan kekayaan yang luar biasa. Ia tidak terlihat khawatir dan tetap bersikap tenang, sehingga membuat lawan-lawannya merasa penasaran. Apakah Tuan Immortal benar-benar memiliki kekuatan dan kekayaan yang luar biasa? Atau apakah ia hanya sebuah tipuan? Semua orang harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sang penguasa yang baru saja menjadi ayah untuk pertama kalinya masih teringat oleh kenangan pahit di masa lalunya. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kejadian yang menimpa ibu dan anaknya. Ibu yang selalu menderita, tetapi masih bisa kembali dengan selamat, itu yang terpenting. Sang penguasa memohon agar ibu tidak menderita lagi dan ia berjanji untuk menjaga ibu dan anaknya. Saat itu, sang penguasa masih merasa ingin menyerah karena kenyataan yang dihadapinya terlalu pahit. Ia bahkan tidak sanggup memakan makanan yang disiapkan oleh ibu, karena ia menganggapnya sebagai makanan terakhir yang pernah ibu buat. Sang penguasa sangat merindukan ibu dan menganggap ibu sebagai orang yang sangat baik, yang selalu memikirkan anak-anaknya. Sang penguasa kemudian bertemu dengan putrinya, Sol, yang sangat gembira melihat ayahnya pulang. Sol meminta ayahnya untuk bermain dengannya, tetapi sang penguasa lebih ingin menyiapkan makan malam untuk putrinya. Sambil menyiapkan makan malam, sang penguasa membuka paket yang baru saja sampai dari Amerika, yang berisi hadiah untuk keluarganya. Sang penguasa memberikan hadiah lotion, Endure of Youth, kepada salah satu anggota keluarganya, yang sangat terkesan dengan khasiat lotion tersebut. Lotion itu dapat menghilangkan kerutan dan meremajakan kulit, membuat kulit terasa kembali mencerahkan. Sang penguasa juga memberikan hadiah parfum, Witch Pheromone, kepada Ariel, dan serum darah bernutrisi untuk vampir kepada Crepsley. Sang penguasa kemudian memberikan hadiah pesawat super mewah kepada Sol, yang sangat gembira dengan hadiah tersebut. Namun, Sol tidak mengerti bahwa hadiah tersebut sebenarnya adalah sertifikat kepemilikan pesawat, bukan pesawat itu sendiri. Sang penguasa kemudian membantu Sol untuk melipat sertifikat tersebut menjadi pesawat kertas, membuat Sol sangat gembira. Malam itu, sang penguasa dan Sol menikmati makan malam bersama, dan Sol sudah kenyang. Sang penguasa kemudian mengingatkan Sol tentang cerita teman-teman seumurannya dari negara lain, dan Sol meminta untuk mendengar cerita tersebut lagi. Sang penguasa kemudian bertanya kepada salah satu anggota keluarganya tentang cara membuat Sol menurut dan mau makan, karena Sol selalu bersikeras tidak mau makan. Lee Kang-jun, pria yang ternyata merupakan ayah dari Sol, sedang berjalan-jalan dengannya dan mampir ke sebuah supermarket. Di sana, ia bertemu dengan Chai Dol-soe, mantan Perdana Menteri, yang sedang menyapu lantai. Kang Jun terkejut karena Dol-soe, yang dikenal sebagai workaholic, sekarang bekerja di supermarket. Dol-soe menjelaskan bahwa ia bosan dan ingin menyapu lantai, serta ia sedang tidak sibuk. Kang Jun dan Sol kemudian memasuki supermarket dan melihat dua anak kecil yang sedang berbelanja. Kang Jun memperhatikan bahwa anak-anak itu tampaknya kurang mampu dan menggunakan kartu bantuan makan. Ia memutuskan untuk membantu mereka dengan membelikan makanan dan susu.
Dolsoe menjelaskan bahwa pemilik supermarket telah meminta Kang Jun tidak membantu anak-anak itu karena bantuan yang terus-menerus dapat berdampak buruk pada mereka. Kang Jun kemudian berbicara dengan anak-anak itu dan mengetahui bahwa mereka tidak memiliki orang tua. Ia memutuskan untuk membantu mereka lebih lanjut dengan membelikan makanan dan meminta mereka untuk meminum susu secara teratur. Kang Jun juga menawarkan untuk memasak makanan untuk mereka dan meminta mereka untuk menghubunginya jika mereka membutuhkan bantuan. Dolsoe mengamati Kang Jun dan mengatakan bahwa bantuan kecil seperti itu tidak dapat mengubah dunia, tetapi setidaknya dapat mengubah dunia yang dijalani oleh anak-anak itu. Kang Jun dan Sol kemudian meninggalkan supermarket, dan Dolsoe kembali bekerja. Sementara itu, Ikiru dan Nuna sedang berbicara tentang rencana pindah mereka. Mereka belum memutuskan kemana harus pindah karena khawatir tentang biaya dan keselamatan. Ikiru mengatakan bahwa mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk luas rumah dan frekuensi kemunculan gate. Nuna mengusulkan untuk membeli rumah dan menyewakannya kepada Ikiru dengan harga murah. Ikiru juga menawarkan untuk membantu Nuna dengan biaya pindah. Ikiru kemudian mengatakan bahwa ia merasa takut dan minder karena harus meminjam uang dari bank. Nuna menjelaskan bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan seorang bankir dan dapat membantu mereka mendapatkan bantuan. Ikiru merasa lega dan berterima kasih atas tawaran Nuna. Mereka kemudian melanjutkan pembicaraan mereka tentang rencana pindah dan mencari solusi untuk masalah mereka. Kota Seoul dilanda kepanikan ketika kabar tentang munculnya Deomdae Clash Gate menyebar seperti api. Dalam beberapa jam, kota yang biasanya sibuk dan ramai ini berubah menjadi lautan manusia yang berlarian mencari keselamatan. Direktur Biro Hunter, Seo Do-cheol, mengadakan konferensi pers darurat untuk mengumumkan tentang bencana yang tak terduga ini. Ia menyatakan bahwa ini adalah bencana yang bisa berujung pada kehancuran negara. Sementara itu, di tengah-tengah kota yang kacau, Seo Do-cheol sendiri terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Ia mengeluh tentang kemacetan yang parah, yang disebabkan oleh banyak pengemudi yang kabur dan meninggalkan mobil mereka. Dalam upaya untuk mengatasi situasi ini, Seo Do-cheol memerintahkan agar kerusakan pada mobil yang ditinggalkan tidak akan dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Ia juga telah mengumpulkan semua hunter ranges yang ada di bawah pemerintah dan meminta bantuan dari negara sekutu untuk menekan Deomdae Clash Gate. Seo Do-cheol tidak bisa menyembunyikan kecemasannya tentang situasi ini. Ia masih ingat tentang Deomdae Clash Gate yang muncul di New Delhi, India, beberapa bulan yang lalu. Gate itu telah menyebabkan kerusakan besar dan hampir menghancurkan Asia Selatan dan Asia Tenggara dalam beberapa hari saja. Banyak hunter kuat dari berbagai negara yang gugur dalam proses menekan gate itu, termasuk Jang Euljan, yang saat itu merupakan hunter peringkat 1 Korea. Saat itu, Seo Do-cheol bertemu dengan beberapa hunter rang S, termasuk The Ice Witch Sol Eun-bin, The Iron Man, Duyol, dan Swiftblade Yoon Hye-soo. Mereka semua berkumpul untuk menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini. Seo Do-cheol berharap bahwa dengan kekuatan mereka, mereka bisa menghancurkan monster-monster yang keluar dari gate itu. Sementara itu, Akito, seorang hunter ranges peringkat 1 dari Jepang, juga hadir di tempat kejadian. Ia dikenal sebagai Nuclear Samurai dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Akito kemudian memasuki gate itu sendirian, meninggalkan yang lainnya dengan kecemasan dan kekhawatiran. Setelah memasuki gate, Akito menemukan bahwa energi di dalam gate itu sangat kuat dan mirip dengan energi yang dimiliki oleh 3 dewi yang mengatur takdir Yggdrasil. Ia kemudian menyadari bahwa kekuatan ini berasal dari Dewa Asgard. Akito juga menemukan bahwa para Ancient Giant yang menjaga sang ular yang tertidur telah mulai melawannya. Ia kemudian memutuskan untuk membinasakan para Ancient Giant itu satu persatu. Dengan kekuatan yang luar biasa, Akito berhasil mengalahkan para Ancient Giant itu. Ia juga menemukan bahwa para Ancient Giant itu memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat, tetapi mereka juga sangat penakut. Akito kemudian memanggil pasukannya, yang dikenal sebagai Immortal Legion, untuk membantunya menghancurkan para Ancient Giant itu. Dalam pertempuran yang sengit, Akito dan pasukannya berhasil menghancurkan para Ancient Giant itu. Namun, mereka juga menyadari bahwa para Ancient Giant itu memiliki kemampuan untuk hidup kembali. Akito kemudian menyadari bahwa ia harus terus berjuang untuk menghancurkan para Ancient Giant itu dan mencapai sang penguasa yang telah menjadi ayah untuk pertama kalinya, merenungkan tentang gelar yang dia dapatkan. Dia bertanya-tanya apakah semua yang dia dapatkan dari gelar itu hanya karena dia merupakan seorang penguasa, atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam itu. Dia ingat tentang raksasa dengan mulut terjahit, yang dikenal dengan nama Loki. Di tengah-tengah pemikirannya, dia mendengar suara yang memanggilnya, suara yang datang dari Jormungandr, seekor ular raksasa yang telah terbangun dari tidurnya. Ular itu dikenal sebagai putra Loki dan memiliki kekuatan yang luar biasa.
Sang penguasa harus melawan ular itu untuk menghentikan rencana jahatnya. Namun, sang penguasa memiliki kekhawatiran karena ular itu sangat besar dan kuat. Dia ingat tentang ular lain yang pernah dia temui sebelumnya, ular yang memiliki ukuran yang bahkan lebih besar dari Jormungandr. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan ular itu dan mendapatkan gelar yang diinginkannya. Sistem yang ada di dunia itu memberikan sang penguasa dorongan untuk bertarung melawan ular itu dengan menjanjikan hadiah yang besar. Jika sang penguasa berhasil mengalahkan ular itu, dia akan mendapatkan narasi dalam jumlah besar dan kisah kepahlawanan yang akan tersebar luas. Sang penguasa kemudian mengingat tentang masa lalunya, ketika dia pertama kali bertemu dengan ular raksasa itu. Ular itu dikenal sebagai Ouroboros, yang memiliki kemampuan untuk melahap dimensi. Ouroboros telah diciptakan oleh sang pencipta sebagai alat untuk memperkaya narasi dan kisah kepahlawanan. Namun, Ouroboros memiliki keinginan untuk hidup dan bertahan, sehingga dia mulai memakan tanah dan batu untuk memperpanjang hidupnya. Dengan waktu, Ouroboros tumbuh dan berkembang menjadi ular raksasa yang memiliki kemampuan untuk melahap dimensi. Sang pencipta kemudian muncul dan memberikan Ouroboros nama dan tujuan hidup. Ouroboros harus dikorbankan demi kisah kepahlawanan sang penguasa. Dan itu adalah takdir yang telah ditentukan oleh sang pencipta. Sang penguasa kemudian memanggil Ouroboros dan bertanya apakah ular itu masih setia kepadanya. Ouroboros menjawab bahwa dia masih setia dan akan membantu sang penguasa melawan Jormungandr. Ouroboros memiliki kebencian yang kuat terhadap Jormungandr dan siap untuk melawannya. Sang penguasa kemudian mempersiapkan diri untuk melawan Jormungandr dengan bantuan dari Ouroboros. Pertarungan antara dua ular raksasa itu akan menentukan siapa yang akan menjadi ular terkuat di dunia. Jormungandr, yang memiliki kemampuan untuk melingkari Midgard, kemudian muncul dan menyerang sang penguasa. Namun, Ouroboros siap untuk melawannya dan mempertahankan sang penguasa. Pertarungan antara dua ular raksasa itu telah dimulai, dan hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Dalam pertarungan itu, Ouroboros menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, dan Jormungandr juga tidak kalah kuat. Keduanya saling serang dan mempertahankan diri, dengan kekuatan yang sama-sama besar. Namun, Ouroboros memiliki kelebihan karena dia memiliki kemampuan untuk melahap dimensi, sehingga dia bisa menghilangkan Jormungandr dari dimensi itu. Dengan kemampuan itu, Ouroboros siap untuk mengalahkan Jormungandr dan menjadi ular terkuat di dunia. Pertarungan antara dua ular raksasa itu akan seorang pria yang dikenal sebagai Immortal, yang telah memiliki gelar yang luar biasa selama bertahun-tahun, berdiri di hadapan seseorang yang tampaknya memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Ia dengan tenang menyatakan bahwa Immortal tidak akan pernah mengetahui rahasia dari dunia ini, dan bahwa gelarnya tidak akan pernah membuatnya mencapai kebenaran. Immortal sendiri tampaknya acuh tak acuh dengan peringatan tersebut, lebih memilih untuk menikmati kehidupan dan kebahagiaan anaknya. Saat itu, hujan turun, dan anak kecil itu sangat gembira melihat kupu-kupu yang sebenarnya adalah seekor ngengat. Ia berlari dengan penuh semangat, menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Sementara itu, Immortal hanya tersenyum, merasa bahagia melihat anaknya yang ceria. Ia tidak peduli dengan aturan atau rahasia dunia, yang penting adalah anaknya bahagia. Namun, di tempat lain, para hunter terkemuka sedang membicarakan tentang Doomday Class Gate yang telah lenyap dengan sendirinya. Mereka tidak percaya bahwa seorang hunter tak dikenal bisa saja menyelesaikan gate tersebut sendirian, karena itu dianggap mustahil. Sementara itu, Direktur Biro Hunter, Theodol Heol, mengumumkan bahwa gate tersebut telah lenyap, dan pihak akademisi akan melakukan penelitian besar-besaran untuk memahami fenomena tersebut. Beberapa hari kemudian, Asosiasi Hunter Internasional mengirimkan surat permohonan kepada Korea untuk membentuk pasukan penaklukan kembali Asia Tenggara, yang telah dikontrol oleh monster dari Doomday Class Gate di New Delhi. Guildmaster Solitas, Hunter rang S nomor 5 di Korea, dipilih untuk memilih Hunter yang layak bergabung dengan pasukan tersebut. Tujuan resmi pasukan penaklukan adalah untuk menumpas monster dan menekan kemunculan Gate, tetapi sebenarnya mereka juga mencari orang-orang yang hilang selama proses penaklukan Gate di New Delhi 6 bulan lalu. Hunter rang S nomor 1 Korea, Time Reaper Jeng Yo-chan, adalah salah satu orang yang hilang tersebut. Ia dianggap menghilang karena tidak bisa ditemukan selama proses penaklukan Gate. Namun, Guildmaster Solitas yakin bahwa Yo-chan masih hidup, dan pasukan penaklukan kembali bertujuan untuk menemukannya. Dengan demikian, Korea menerima permohonan Asosiasi Hunter Internasional dan memulai proses pemilihan hunter yang akan bergabung dengan pasukan penaklukan kembali Asia Tenggara. Ketakutan yang tidak terduga muncul dalam diri seseorang ketika mereka menghadapi situasi yang tidak terduga. Meskipun itu hanya proses biasa, perasaan itu bisa sangat kuat.
Ketika seseorang bersumpah untuk menemukan dan berhadapan dengan orang yang membuatnya merasa takut, itu menunjukkan betapa besar pengaruh orang itu terhadapnya. Dalam kasus ini, orang itu adalah Kwak Do Opal, yang diyakini telah menaklukkan Gate dengan kekuatan luar biasa. Kwak Do Opal adalah orang yang setara dengan lawannya, membuatnya menjadi ancaman serius. Namun, ketika lawannya mencoba menjelaskan tentang Kwak Do Opal kepada orang lain, tidak ada yang percaya. Mereka tidak mau mendengar tentang pencapaian hebat yang telah dilakukan oleh Kwak Do Opal. Ini membuat lawannya semakin bertekad untuk menemukan Kwak Do Opal dan membuktikan kebenaran tentang dirinya. Sementara itu, di tempat lain, seorang ayah sedang mempersiapkan masa depan putrinya. Ia memilih sekolah yang terbaik untuk putrinya dan bahkan membeli seluruh yayasan tempat putrinya akan bersekolah. Ia ingin memastikan bahwa putrinya mendapatkan pendidikan yang terbaik dan memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses. Ayah ini juga memiliki rencana untuk membangun fasilitas sanggar, landasan pacu, dan kebun binatang di sekolah putrinya, sehingga putrinya dapat memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan dan lengkap. Namun, rencana ayah ini tidak hanya tentang membangun fasilitas yang mewah, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk bersekolah di sana. Ia ingin memastikan bahwa setidaknya setengah dari murid-murid di sekolah itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ini adalah rencana yang ambisius dan mulia, yang dapat membantu mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sementara itu, berita tentang sekolah yang akan dibangun dan direnovasi mulai menyebar. Orang-orang di sekitar Yok Samdong mulai membicarakan tentang rencana besar ini dan bagaimana itu akan mempengaruhi masyarakat. Beberapa orang mungkin merasa khawatir tentang biaya yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas yang mewah, tetapi ayah ini tidak peduli dengan biaya tersebut. Ia hanya ingin memastikan bahwa putrinya memiliki yang terbaik dan bahwa ia dapat membantu membuat perubahan positif di dunia. Dalam beberapa hari, sekolah itu akan ditutup sementara untuk renovasi dan perluasan. Orang-orang di sekitar sana penasaran tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana sekolah itu akan berubah. Mereka berharap bahwa sekolah itu akan menjadi tempat yang lebih baik dan bahwa anak-anak akan dapat menikmati fasilitas yang mewah dan pendidikan yang berkualitas. Semua ini masih dalam proses, dan kita harus menunggu untuk melihat bagaimana rencana ini akan terwujud dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertemuan antara Do Opal dan Kang Jun terjadi secara tidak terduga. Dan yang lebih mengejutkan adalah kehadiran seorang putri kecil yang menggemaskan. Putri kecil itu dengan bangga memamerkan hadiah yang diberikan oleh papa barunya, yang tak lain adalah Do Opal sendiri. Do Opal yang dikenal sebagai seorang pria kuat ternyata memiliki sisi lembut sebagai seorang ayah. Kang Jun tampaknya tidak menyadari hubungan antara Do Opal dan putri kecil itu, dan ia bertanya kepada Do Opal tentang siapa orang itu. Do Opal menjawab bahwa Kang Jun seharusnya menganggapnya sebagai ayah keduanya, karena mereka sebenarnya adalah saudara sejati. Namun, Kang Jun tidak mengingat apa-apa tentang persaudaraan mereka dan malah mengancam Do Opal untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Sementara itu, Do Opal mengungkapkan bahwa ia telah menyelamatkan dunia dari ancaman Doomsday Class Gate dan berharap Kang Jun dapat merahasiakan identitasnya sebagai seorang pahlawan. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah menyembunyikan kekuatannya untuk melindungi ketenangan hidupnya. Kang Jun tampaknya terkesan dengan keberanian dan kebijaksanaan Do Opal dan setuju untuk merahasiakan identitasnya. Do Opal kemudian bergabung dengan keluarga Kang Jun untuk makan jajangmyeon dan membantu mereka dengan pindahan. Anak perempuan Kang Jun, Sol, tampaknya sangat menyukai Do Opal dan memanggilnya Papa. Do Opal juga menunjukkan sisi lembutnya dengan memberikan hadiah kepada Sol dan berjanji untuk menjadi kakak harimau yang melindunginya. Kang Jun dan Do Opal juga membahas tentang sekolah yang akan dihadiri Sol dan kemungkinan bahwa Do Opal akan terlibat dalam kehidupan mereka. Do Opal tampaknya memiliki wawasan yang luas dan bijaksana, dan Kang Jun mulai menyadari bahwa ia memiliki kepribadian yang unik. Sementara itu, di kantor Biro Hunter, para hunter kuat dari seluruh negeri berkumpul untuk membahas tentang penaklukan yang akan datang. Do Opal tampaknya menjadi pusat perhatian karena kekuatannya yang luar biasa, dan para hunter lainnya mulai berspekulasi tentang identitasnya yang sebenarnya. Tim penaklukan ini memiliki tujuan utama untuk bertahan hidup dan menyelamatkan rekan mereka yang masih tertinggal di dalam Doomsday Class Gate. Hunter terbaik dari negara mereka, Reaper, telah menghilang di dalam gate itu, dan mereka harus menemukannya. Misi ini sangat berbahaya, dan mereka harus benar-benar mampu mengikuti tugas ini. Ketika rapat dimulai, mereka membahas rencana untuk memasuki gate dan menyelamatkan rekan mereka. Mereka akan berjalan ke arah barat, menghabisi semua monster yang mereka temui, dan kemudian memasuki wilayah New Delhi untuk mencapai gate. Tim penaklukan ini harus sangat berhati-hati karena ada kemungkinan besar bahwa tim penaklukan dari negara lain juga akan bergerak untuk menyapu bersih para monster di area pinggiran India.
Saat mereka memulai perjalanan, mereka menyadari bahwa kekuatan di dalam gate sangat kuat, dan mereka harus berhati-hati untuk tidak terlalu terlibat. Kim Bong-gu, seorang anggota tim, memiliki kemampuan untuk mendeteksi monster, sehingga dia ditunjuk sebagai pemimpin navigasi. Mereka harus bergerak cepat dan efektif untuk menyelesaikan misi ini dalam waktu 1 hari. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi banyak monster dan kekuatan yang kuat di dalam gate. Meskipun demikian, Kim Bong-gu tetap fokus dan berusaha untuk memimpin timnya dengan baik. Dia memiliki alasan pribadi untuk menyelesaikan misi ini dengan cepat, karena dia tidak ingin melewatkan upacara masuk TK anaknya, Sol. Saat mereka berjalan, mereka menyadari bahwa lawan mereka tidak hanya monster, tetapi juga tim penaklukan lain yang mungkin memiliki tujuan yang sama. Mereka harus berhati-hati dan siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dalam perjalanan ini, Kim Bong-gu menunjukkan kemampuan dan keberanian yang luar biasa, dan timnya mulai mempercayainya. Namun, di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Mereka melihat seseorang yang familiar, tetapi tidak bisa mengingat siapa dia. Orang itu memiliki gerakan yang sama dengan ilmu pedang milik seseorang yang mereka kenal, tetapi wajahnya terlihat asing. Kim Bong-gu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia mulai menyelidiki lebih